Di sebuah desa yang tenang, kehidupan berjalan seperti biasa. Suara ayam berkokok, burung berkicau, dan angin menari di antara daun pepohonan. Tapi di balik kedamaian itu, ada seorang wanita yang kembali dari jauh, membawa luka yang tak terlihat di matanya, membawa cerita tentang rindu yang tertahan dan hati yang pernah hancur. Ia pulang bukan hanya untuk rumah, tapi untuk menemukan bagian dari dirinya yang hilang selama bertahun-tahun. Di jalan setapak yang menghubungkan rumah dan pasar, setiap langkahnya terasa berat namun penuh harapan. Setiap kali ia melihat sekeliling, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah getaran halus yang membuat hatinya tidak lagi tenang. Di desa yang sederhana itu, seorang pemuda hadir tanpa disadari, dengan senyum sederhana dan perhatian yang tak pernah diminta, tapi mampu mengguncang hatinya lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Mereka bertemu di momen-momen kecil, di pasar yang ramai, di jembatan kayu yang sunyi, di senja yang perlahan memudar. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji yang menggelegar, hanya kehadiran yang perlahan menembus dinding hati yang sudah lama terkunci. Hanya satu hal yang jelas, sesuatu mulai berubah, sesuatu yang tidak bisa diabaikan, sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali pandangan mereka bertemu. Tapi perasaan itu bukan tanpa resiko. Bagaimana bisa hati yang pernah terluka belajar percaya lagi? Bagaimana bisa seseorang membuka dirinya setelah sekian lama menutup diri dari dunia? Dan yang paling menakutkan sekaligus memikat, apakah ia berani memilih untuk merasakan cinta yang hadir begitu tak terduga? Jika kau berada di tempatnya, apakah kau akan berani membuka hatimu untuk kemungkinan yang belum pasti? Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Pagi itu, jalanan desa Kalipucang masih basah oleh embun. Kabut tipis turun pelan dari perbukitan, menggantung di antara pohon-pohon jati yang berdiri diam seperti penjaga waktu. Udara terasa dingin, tenang, dan begitu akrab. Namun bagi seseorang yang baru saja kembali setelah bertahun-tahun pergi, suasana yang seharusnya menenangkan itu justru terasa asing. Sebuah mobil travel berwarna silver berhenti perlahan di ujung jalan desa. Mesinnya mati. Pintu samping terbuka. Lalu, seorang perempuan turun dengan gerakan pelan, seolah tubuhnya masih menyimpan lelah dari perjalanan yang terlalu panjang. Namanya Ningrum. Di tangannya, ada sebuah koper hitam berukuran sedang. Koper itu tampak tua, dengan sudut-sudut yang mulai mengelupas dan roda yang sudah tak lagi mulus. Koper itu bukan hanya tempat menyimpan pakaian. Di dalamnya, seperti ada sisa-sisa hidup yang ia bawa pulang. Kenangan, luka, penyesalan, dan harapan yang entah masih tersisa atau tidak. Ningrum berdiri beberapa detik di tepi jalan. Ia memandang ke depan. Jalan tanah yang dulu sering ia lewati dengan sandal jepit kini masih sama. Deretan rumah sederhana masih berjajar rapi. Pohon mangga tua di dekat tikungan masih berdiri di tempat yang sama. Warung kecil di pojok jalan juga belum berubah banyak, hanya cat dindingnya saja yang mulai pudar. Semuanya tampak seperti masa lalu yang sengaja menunggu. Namun anehnya, Ningrum tidak merasa benar-benar pulang. Ia hanya merasa kembali. Dan kadang, kembali tidak selalu berarti menemukan tempat yang sama di hati. Ningrum menarik napas panjang. Aroma tanah basah langsung memenuhi dadanya. Aroma yang dulu sangat ia rindukan saat berada jauh di negeri orang. Aroma yang sering datang diam-diam dalam mimpinya, ketika ia terbangun di kamar sempit, di negeri asing, dengan mata bengkak karena terlalu sering menahan tangis sendirian. Sudah 13 tahun sejak ia meninggalkan desa ini. 13 tahun bukan waktu yang sebentar. Cukup lama untuk mengubah wajah seseorang. Cukup lama untuk memisahkan seseorang dari rumahnya. Dan cukup lama untuk membuat hati belajar keras, agar tidak mudah berharap. Wajah Ningrum masih menyimpan kecantikan yang lembut. Kulitnya sedikit lebih gelap karena kerja keras dan panas yang ia lalui selama bertahun-tahun.
Di bawah matanya, ada bayangan lelah yang tak bisa ditutupi sempurnanya. Namun yang paling jelas dari dirinya pagi itu bukanlah penampilannya, melainkan tatapan matanya. Tatapan seorang perempuan yang pernah terlalu kuat, sampai lupa caranya menjadi lemah di depan orang lain. Sopir travel menurunkan satu tas kecil dari bagasi. "Sudah semua ya, Mbak?" tanyanya ramah. Ningrum mengangguk pelan. "Iya, Pak, terima kasih." Sopir itu tersenyum, lalu kembali masuk ke mobil. Beberapa detik kemudian, kendaraan itu melaju meninggalkan kepulan debu tipis di jalan. Dan mendadak, suasana menjadi sangat sunyi. Kini Ningrum benar-benar berdiri sendiri. Tak ada suara mesin, tak ada suara orang bercakap, tak ada kesibukan kota. Yang ada hanya suara ayam berkokok dari kejauhan, desir angin di sela daun, dan bunyi sandal warga yang sesekali melintas dari gang kecil. Ia menelan ludah. Anehnya, dadanya terasa sesak. Bukan karena perjalanan jauh, tapi karena satu kenyataan sederhana yang sejak tadi berusaha ia hindari. Ia benar-benar sudah pulang. Dan kepulangan itu ternyata jauh lebih berat daripada keberangkatannya dulu. Perlahan, Ningrum menunduk melihat ujung sepatunya yang sedikit kotor oleh tanah. Dulu, saat ia pergi dari desa ini, usianya baru 21 tahun. Ia masih muda, wajahnya masih penuh harapan. Hatinya masih dipenuhi keyakinan bahwa hidup akan menjadi lebih baik jika ia berani meninggalkan kampung halaman. Saat itu ia pergi dengan tangis ibunya yang tak henti-henti dan janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan pulang sebagai perempuan yang berhasil. Ia ingin membantu keluarga. Ia ingin memperbaiki atap rumah yang bocor setiap musim hujan. Ia ingin membuat ibunya tak perlu lagi berjualan sayur keliling. Ia ingin adiknya sekolah lebih tinggi. Ia ingin hidup mereka berubah. Dan untuk semua keinginan itu, Ningrum rela menukar masa mudanya dengan kerja keras di negeri orang. Ia rela menahan rindu, rela menelan sepi, rela menjadi kuat bahkan ketika hatinya sudah lama ingin menyerah. Tapi, hidup tak selalu memberi hasil sesuai pengorbanan. Kadang seseorang bisa bekerja sekeras apapun, berjuang setulus apapun, dan tetap pulang dengan hati yang tak lagi utuh. Ningrum adalah salah satunya. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Di hadapannya, desa itu masih sama, tapi ia tahu yang sudah berubah adalah dirinya sendiri. Ia bukan lagi gadis desa yang dulu pergi sambil melambaikan tangan dari bak mobil pick-up. Ia pulang sebagai seorang janda. Sebuah status yang di desa kecil seperti ini seringkali bukan hanya menjadi keadaan, tetapi juga beban. Orang-orang mungkin akan memandangnya dengan iba. Sebagian lagi mungkin dengan rasa ingin tahu, dan tak sedikit yang mungkin diam-diam akan membicarakannya. Ningrum tahu itu. Ia sangat tahu, karena desa selalu punya cara sendiri untuk mengingat seseorang. Bukan hanya lewat namanya, tapi juga lewat masa lalunya. Dulu ia adalah Ningrum yang merantau. Kini ia mungkin akan dikenal sebagai Ningrum yang pulang sendirian. Pikiran itu membuat dadanya terasa lebih berat. Ia menggenggam pegangan koper lebih erat. Namun tepat saat ia hendak mulai melangkah, matanya menangkap sosok seseorang yang berdiri beberapa meter dari tempatnya turun. Seorang laki-laki muda. Tinggi badannya cukup menjulang, tubuhnya tegap tapi tidak berlebihan. Ia mengenakan kaos putih polos yang sedikit tertutup jaket hitam sederhana. Celana jeans pudar dan sandal gunung membuat penampilannya tampak biasa saja, tapi justru kesederhanaan itu membuat sosoknya terlihat tenang. Pemuda itu berdiri di dekat sepeda motor bebek tua. Sejak tadi rupanya ia sedang menunggu. Tatapannya tertuju ke arah Ningrum. Tidak tajam, tidak mengganggu, tapi cukup membuat Ningrum merasa diperhatikan. Perempuan itu sempat ragu. Apakah ia salah orang? Apakah pemuda itu menunggu orang lain? Namun belum sempat ia berpikir lebih jauh, laki-laki itu melangkah mendekat dengan senyum sopan yang hangat. "Mbak Rum?" Suara itu membuat Ningrum sedikit tersentak. Ia menatap pemuda itu lebih saksama. Wajahnya terasa samar-samar familiar. Ada sesuatu yang seperti pernah ia kenal, tapi ia belum bisa langsung mengingatnya. "Iya?" jawab Ningrum hati-hati. "Maaf kamu?" Pemuda itu senyum lebih lebar, lalu sedikit menundukkan kepala dengan sopan. "Saya Arga, Mbak. Disuruh Bu Siti jemput panjenengan." Ningrum mengernyit pelan. "Arga?" Nama itu seperti mengetuk pelan ruang ingatannya yang sudah lama tertutup debu. "Arga, Arga, Arga." Lalu seketika, matanya membesar. Ia menatap pemuda itu dari ujung kepala sampai wajahnya sekali lagi, seolah baru benar-benar melihat. "Kamu? Arga kecil itu?" tanyanya,
setengah tak percaya. Pemuda itu tertawa kecil. Tawanya ringan, hangat, dan tidak dibuat-buat. Kalau dulu kecil, sekarang ya sudah enggak, Mbak. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat Ningrum hampir tersenyum. Hampir, karena sebelum senyum itu benar-benar muncul, dadanya justru lebih dulu dipenuhi rasa heran. Harga? Bocah kecil yang dulu sering berlari-lari tanpa sandal? Anak tetangga yang suka main layangan di halaman? Yang dulu rambutnya selalu berantakan dan bajunya sering penuh debu? Yang dulu sering datang ke rumah hanya untuk minta es teh manis buatan ibunya? Anak itu? Ningrum benar-benar tak menyangka. Waktu rupanya sudah bekerja diam-diam dengan sangat jauh. Arga yang dulu hanya bocah usil, kini berdiri di hadapannya sebagai lelaki muda dengan sorot mata tenang dan pembawaan yang matang. Tidak ada lagi wajah anak kecil yang cengeng karena jatuh dari sepeda. Tidak ada lagi suara cempreng yang suka memanggilnya Mbak Rum sambil berteriak dari luar pagar. Yang ada sekarang adalah seorang pemuda yang entah kenapa membuat Ningrum sedikit salah tingkah. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. "Oh, ya Allah," katanya pelan sambil tersenyum tipis. "Aku benar-benar gak ngenalin." Arga menggaruk belakang kepalanya, sedikit malu. "Wajar, Mak. Sudah lama banget." "Berapa tahun sekarang umurmu?" tanya Ningrum. 27. Ningrum terdiam sesaat. 27. Angka itu terdengar biasa. Tapi di kepala Ningrum, "Bu Siti dari tadi nungguin di rumah," kata Arga kemudian, mencoba mengalihkan suasana. "Beliau senang sekali waktu tahu Mbak jadi pulang hari ini." Ningrum menatap jalan desa yang membentang ke depan. Ibunya. Hatinya langsung mencair. Satu-satunya alasan yang membuat kepulangan ini terasa layak dijalani adalah karena di ujung jalan sana masih ada satu orang yang menunggunya tanpa syarat. Ibunya. Perempuan tua yang selama bertahun-tahun hanya bisa ia peluk lewat doa dan panggilan video yang sering terputus-putus. "Beliau sehat?" tanya Ningrum. Kali ini suaranya jauh lebih lembut. "Alhamdulillah sehat," jawab Arga. "Cuma ya, sering bilang kangen." Kalimat itu membuat tenggorokan Ningrum tercekat. Ia menunduk sebentar, berusaha menahan sesuatu yang mendadak naik ke pelupuk matanya. Kangen. Satu kata sederhana yang selama ini paling sering menyakitinya. Bukan karena ia tak tahu cara pulang, tapi karena hidup memaksanya terlalu lama untuk bertahan di tempat yang tidak pernah benar-benar ia anggap rumah. Arga seolah mengerti bahwa Ningrum sedang menahan emosi. Ia tidak bertanya macam-macam. Ia tidak memaksa percakapan. Ia hanya menunduk, lalu meraih koper Ningrum dengan gerakan alami. "Sini Mbak, biar saya bawa." Ningrum refleks menahan pegangan koper itu. "Nggak usah, nggak apa-apa, aku bisa." Arga menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. "Dulu juga Mbak Rum selalu bilang gitu." Ningrum menoleh. "Maksudnya?" "Kalau habis dari pasar atau habis ngangkat ember, selalu bilang bisa sendiri." Ada nada nostalgia dalam suara Arga. Bukan berlebihan, tapi cukup membuat suasana terasa lebih akrab. Ningrum akhirnya melepaskan pegangannya pelan. "Masih ingat aja kamu?" Arga mengangkat koper itu ke belakang motor, lalu menjawab santai. "Beberapa hal memang susah lupa, Mbak." Ningrum tidak tahu kenapa, tapi kalimat itu membuat dadanya berdenyut sangat kecil. Ia segera membuang pikiran aneh itu. "Sudah, jangan macam-macam. Ia baru sampai. Masih lelah. Mungkin hanya karena suasana pagi yang terlalu sunyi." Arga lalu mengambil tas kecil Ningrum dan menggantungkannya di bagian depan motor. "Kalau Mbak nggak keberatan, nanti saya antar pelan-pelan saja. Jalannya masih agak licin habis hujan semalam." Nada bicaranya sopan, tenang, dan tidak berlebihan. Tidak seperti anak muda yang suka banyak gaya. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuat Ningrum merasa sedikit lebih nyaman. "Terima kasih," jawabnya. Arga mengangguk. "Sama-sama." Mereka belum langsung berangkat. Beberapa detik berikutnya hanya diisi oleh keheningan pagi dan suara burung dari kejauhan. Ningrum berdiri di samping motor, menatap jalan desa yang akan ia lewati. Jalan yang dulu terasa biasa saja, tapi pagi ini justru seperti jalur panjang menuju masa lalu yang belum tentu siap ia hadapi. Ia sadar, langkah kakinya yang berikutnya bukan sekadar menuju rumah. Ia sedang melangkah menuju kenangan, menuju luka yang belum sepenuhnya reda, menuju orang-orang yang mungkin akan bertanya hal-hal yang tak ingin ia jawab. Dan yang paling berat, menuju versi dirinya yang dulu pernah begitu penuh harapan. "Capek ya, Mbak?" tanya Arga tiba-tiba. Ningrum menoleh. Arga menatapnya dengan ekspresi sederhana, tidak mengasihani, tidak pula terlalu ingin tahu, hanya seperti seseorang yang benar-benar melihat lelah di wajahnya. Ningrum sempat ingin menjawab, "Enggak," tapi untuk alasan yang tak ia pahami,
Pagi itu ia justru tidak ingin berbohong. Iya, jawabnya pelan. Capek. Arga tidak tertawa, tidak menghibur dengan kata-kata berlebihan. Ia hanya mengangguk, lalu berkata pelan. Kalau begitu, pulangnya pelan-pelan saja. Kalimat itu sederhana, sangat sederhana. Tapi entah mengapa, justru kalimat itulah yang paling menyentuh hati Ningrum pagi itu. Karena selama bertahun-tahun, hidup selalu menuntutnya kuat, cepat, tahan banting, tidak boleh lemah, tidak boleh jatuh, tidak boleh mengeluh. Tak banyak orang yang pernah berkata padanya bahwa ia boleh pulang dengan pelan, bahwa ia tidak harus terlihat baik-baik saja, bahwa ia tidak harus langsung kuat di hari pertama kepulangannya. Ningrum menatap Arga beberapa detik lebih lama. Dan untuk pertama kalinya sejak turun dari mobil travel tadi, ada sesuatu dalam dadanya yang sedikit melunak. Bukan karena ia bahagia. Belum. Bukan juga karena ia merasa semuanya akan baik-baik saja. Ia bahkan belum tahu bagaimana hari-hari berikutnya akan berjalan. Namun setidaknya, di pagi yang terasa asing ini, ada satu hal kecil yang membuatnya tidak sepenuhnya sendirian, yaitu kehadiran seseorang yang menjemputnya tanpa banyak tanya. Seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba muncul dalam wujud yang benar-benar berbeda. Seseorang yang dulu hanya bocah kecil di pinggir halaman, dan pagi itu, tanpa ia sadari, menjadi orang pertama yang menyambut kepulangannya dengan cara paling sederhana. Ningrum duduk perlahan di jok belakang motor. Tangannya sempat ragu sebelum akhirnya berpegangan pelan pada sisi jok menjaga jarak. Ia berusaha duduk setenang mungkin, meski perasaannya masih campur aduk. Arga menoleh sedikit. Sudah nyaman, Mbak? Sudah. Kalau belum enak atau takut licin bilang ya. Iya. Motor itu pun perlahan menyala. Suara mesinnya tidak terlalu keras, hanya cukup untuk memecah sunyi pagi yang sejak tadi membungkus jalan desa. Saat roda mulai bergerak pelan melewati jalan tanah yang masih lembab, Ningrum memandang ke kiri dan kanan. Setiap sudut desa seperti menyapanya dengan cara yang berbeda. Ada rumah tua yang dulu pernah menjadi tempat ia bermain petak umpet. Ada pohon rambutan yang dulu sering ia panjat diam-diam saat kecil. Ada lapangan kecil tempat anak-anak berlari tanpa beban. Ada musola tua dengan pengeras suara yang dulu selalu membangunkannya sebelum subuh. Semua itu masih ada, tapi perasaan di dalam dirinya sudah tidak sama. Karena ketika seseorang terlalu lama hidup dalam perjuangan, ia tidak hanya kehilangan waktu, kadang ia juga kehilangan sebagian dari dirinya sendiri. Ningrum menatap punggung Arga dari belakang. Pemuda itu mengendarai motor dengan hati-hati, pelan, seolah benar-benar menjaga agar perjalanan pagi ini tidak terlalu berat. Dan tanpa sadar, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Ningrum membiarkan dirinya diam, tanpa harus pura-pura kuat. Pagi itu, desa Kalipucang tidak menyambutnya dengan gegap gempita. Tidak ada karangan bunga, tidak ada keramaian, tidak ada kebahagiaan yang meledak-ledak. Hanya ada jalan basah, kabut tipis, udara dingin, dan seorang pemuda yang menjemputnya dengan senyum hangat. Namun, justru dari kesederhanaan itulah, sebuah kepulangan mulai terasa nyata. Sebab kadang, hati yang paling lelah tidak butuh sambutan yang besar. Ia hanya butuh satu hal, seseorang yang membuatnya merasa bahwa pulang mungkin punya arti. Motor tua itu melaju pelan membelah jalan desa yang masih basah oleh sisa embun pagi. Roda depannya sesekali melewati genangan kecil, memercikan air tipis ke samping jalan. Di kanan kiri, sawah membentang luas dengan warna hijau yang menenangkan. Beberapa petani sudah mulai turun ke pematang, membawa cangkul di bahu. Sementara suara burung dan ayam bersahut-sahutan seperti musik pagi yang sederhana. Ningrum duduk diam di jok belakang. Tangannya tak berani memegang apapun selain sisi jok motor. Punggungnya tegak, tubuhnya sedikit kaku, seolah ia masih belum benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa dirinya kini sedang berada di kampung halaman. Di atas motor seorang pemuda yang dulu hanya ia kenal sebagai anak kecil tetangga rumah. Sudah beberapa menit mereka berjalan, tetapi Ningrum masih belum benar-benar bisa tenang. Bukan karena jalannya buruk, bukan juga karena ia takut jatuh. Yang membuatnya gelisah justru hal yang jauh lebih sederhana dan lebih aneh. Ia sedang berusaha menerima kenyataan bahwa Arga telah berubah begitu banyak. Angin pagi menerpa wajahnya dengan lembut. Aroma tanah, rumput, dan daun basah bercampur menjadi satu, mengisi dadanya dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ada tenang, ada rindu, ada canggung, dan ada sesuatu yang belum sempat ia beri nama. Di depannya, Arga mengendarai motor dengan hati-hati. Gerak tubuhnya tenang, tidak terburu-buru, dan sesekali ia memperlambat laju motor ketika jalanan menurun atau licin. Dari belakang, Ningrum bisa melihat garis bahu pemuda itu yang kini jauh lebih lebar daripada yang ia ingat. Dulu, Arga hanyalah bocah yang selalu terlihat setengah berantakan. Sekarang, entah bagaimana, waktu telah membentuknya menjadi sosok yang tenang dan dewasa.
dan perubahan itu membuat Ningrum beberapa kali harus memalingkan wajah ke samping, seolah tak ingin terlalu sadar bahwa seseorang yang dulu hanya bagian kecil dari masa lalunya kini hadir di depannya dalam bentuk yang sama sekali berbeda. Mereka sempat melewati lapangan kecil dekat balai desa. Lapangan itu langsung menarik perhatian Ningrum. Ia menoleh cukup lama, menatap tiang gawang yang masih berdiri, pohon beringin besar di sudut lapangan, dan bangku semen tua yang masih ada di tempat yang sama. Lapangan ini, gumamnya pelan, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Arga mendengar. Masih sama ya, katanya sambil tetap fokus ke jalan. Ningrum tersenyum tipis. Iya, dulu aku sering lihat anak-anak main bola di sini. Dulu saya juga sering jatuh di situ, kata Arga santai. Ningrum menatap punggungnya, lalu tanpa sadar terkekeh kecil. Yang lututnya pernah lecet sampai nangis itu kamu ya? Arga ikut tertawa. Iya, terus Mbak Rum yang kasih obat merah. Ningrum terdiam sesaat, lalu ia tersenyum lagi. Kali ini senyumnya sedikit lebih nyata. Ya Allah, kamu masih ingat? Masih. Jawaban itu pendek. Terlalu pendek bahkan. Tapi entah kenapa, justru jawaban sederhana itu membuat hati Ningrum terasa seperti disentuh pelan oleh sesuatu yang hangat. Ia tidak tahu mengapa. Mungkin karena sudah terlalu lama hidup di tempat yang membuat segala hubungan terasa kering dan fungsional. Bertahun-tahun di negeri orang telah membiasakannya pada percakapan seperlunya, senyum yang sekadar formalitas, dan hari-hari yang berjalan tanpa kedekatan yang tulus. Sementara pagi ini, di jalan desa yang sederhana, seseorang masih mengingat hal kecil yang bahkan sudah lama ia lupakan sendiri. Motor itu terus melaju. Mereka melewati rumah-rumah lama yang berdiri berderet. Beberapa sudah direnovasi, beberapa masih tetap sederhana seperti dulu. Di depan salah satu rumah, seorang nenek sedang menyapu halaman. Saat melihat motor Arga lewat, nenek itu menoleh. Matanya sempat tertuju pada Ningrum. Dan hanya dalam satu tatapan singkat itu saja, Ningrum langsung merasakan sesuatu yang sangat akrab. Rasa sedang diperhatikan. Ia langsung menunduk sedikit. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu kepulangannya pasti akan cepat menjadi kabar yang menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Di desa seperti ini, tak ada hal yang benar-benar datang dengan diam. Terutama jika yang pulang adalah perempuan yang pergi bertahun-tahun, lalu kembali sendirian. Perempuan yang dulu berangkat sebagai istri, dan kini pulang dengan status yang jauh lebih berat untuk dibawa. Janda. Meski tak ada yang mengucapkannya saat itu, kata itu seperti sudah lebih dulu berjalan di depan dirinya. Kata yang akan lebih dulu dikenal orang sebelum mereka benar-benar bertanya bagaimana hidupnya selama ini. Ningrum menarik napas pelan. Ia berusaha menepis pikiran itu, tetapi hatinya tak bisa sepenuhnya tenang. Seolah mengerti suasana hati yang mendadak berubah, Arga bicara lagi, kali ini dengan nada ringan. Jalan ke rumah Mbak sekarang enak, dulu masih lebih parah. Dulu kalau hujan beceknya sampai kemana-mana, jawab Ningrum pelan. Iya, kalau anak-anak pulang main, kaki sama celana bisa penuh lumpur. Ningrum mengangguk. Termasuk Samu? Arga tertawa kecil. Saya memang langganan dimarahi ibu. Percakapan itu terdengar sederhana, sangat sederhana. Tapi justru karena kesederhanaan itulah, suasana perlahan mulai mencair. Ningrum yang sejak tadi tegang, mulai merasa sedikit lebih santai. Ia masih canggung, tentu saja. Masih ada jarak tak kasat mata yang belum bisa hilang begitu saja. Namun setidaknya, pagi itu tak lagi terasa sekaku beberapa menit sebelumnya. Mereka lalu melewati jembatan kecil yang membentang di atas sungai dangkal. Air sungainya jernih, mengalir pelan, memantulkan cahaya pagi yang baru mulai hangat. Ningrum spontan menoleh ke bawah, lalu matanya melembut. Masih ada, katanya hampir berbisik. Arga menoleh sedikit. Apa? Sungainya? Arga tersenyum tipis. Masih, walau sekarang airnya nggak sederas dulu. Ningrum menatap aliran air itu cukup lama, sampai motor mereka benar-benar melewati jembatan. Dulu, sungai kecil itu menyimpan banyak potongan masa kecil. Tempat anak-anak desa bermain saat sore, tempat ibu-ibu mencuci karpet, tempat suara tawa sering terdengar tanpa alasan besar. Sekarang, sungai itu masih ada. Airnya masih mengalir. Jembatannya masih berdiri. Tapi orang-orang yang dulu sering memenuhi tempat itu, mungkin sudah sibuk dengan hidup masing-masing. Dan itulah yang paling terasa bagi Ningrum. Waktu ternyata tidak hanya mengubah wajah seseorang. Ia juga diam-diam mengubah cara sebuah tempat hidup di dalam ingatan. Beberapa saat kemudian, Arga memperlambat motor karena di depan ada beberapa kambing melintas di bawah seorang bapak tua. Pelan-pelan saja, Pak, kata Arga sambil tersenyum sopan. Bapak tua itu membalas dengan anggukan, lalu sempat melirik ke arah Ningrum. Ningrum tersenyum kecil sebagai balasan. Tapi setelah motor kembali berjalan, ia justru menunduk. Masih banyak yang kenal ya, katanya pelan. Arga tidak langsung menjawab. Mungkin ia sedang memilih kata-kata yang paling aman.
Desa itu seperti keluarga besar, Mbak, katanya akhirnya. Kadang walau lama nggak ketemu, orang tetap ingat. Ningrum mengerti maksudnya. Tapi ia juga tahu, mengingat tidak selalu berarti memahami. Kadang orang hanya mengingat nama dan cerita lama, tanpa tahu apa yang sebenarnya telah dilalui seseorang selama bertahun-tahun. Ia menatap punggung Arga sekali lagi. Pemuda itu berbicara dengan hati-hati, tidak pernah menyinggung terlalu jauh, tidak bertanya hal-hal yang menyakitkan, tidak memaksa Ningrum untuk bercerita. Dan sikap itu justru membuat Ningrum merasa lebih dihargai. Karena selama ini, kebanyakan orang hanya penasaran pada hasil akhir hidup seseorang. Sedikit sekali yang benar-benar peduli pada luka di baliknya. Motor mereka lalu memasuki jalan yang lebih sempit. Diapit kebun singkong dan beberapa pohon pisang yang daunnya bergerak pelan diterpa angin. Udara terasa lebih teduh di sini. Matahari belum terlalu tinggi, sehingga cahaya pagi jatuh lembut di antara sela pepohonan. Suasana itu membuat Ningrum tanpa sadar lebih banyak diam. Dan dalam diam itulah, pikirannya mulai berjalan kemana-mana. Ia teringat tahun-tahun yang ia habiskan jauh dari desa. Bangun sebelum subuh, bekerja sampai badan pegal, menahan rindu saat malam, menangis diam-diam di kamar kecil ketika tak ada siapa-siapa, menerima kabar buruk dari tanah air lewat telepon yang suaranya putus-putus. Menjadi kuat bukan karena ingin, tapi karena tak punya pilihan. Semua itu seperti datang kembali satu persatu di kepalanya. Dan entah kenapa, pagi ini di atas motor Arga, kenangan-kenangan itu terasa lebih berat. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia tidak sedang sibuk bekerja atau bertahan. Ia sedang diam. Dan dalam diam, luka seringkali terdengar paling keras. "Mbak Rum," suara Arga membuyarkan lamunannya. "Iya? Kalau capek, nanti kita berhenti sebentar juga bisa." Ningrum sedikit terkejut. Ia tak menyangka pemuda itu bisa menangkap perubahan suasana hatinya meski tanpa melihat wajahnya. "Nggak apa-apa," jawabnya cepat. "Lanjut saja." "Yakin?" "Iya." Arga mengangguk pelan. Dan lagi-lagi, ia tidak memaksa. Tidak ada kalimat berlebihan, tidak ada rasa ingin tahu yang mengganggu. Hanya perhatian kecil yang disampaikan sewajarnya. Tapi perhatian kecil itulah yang diam-diam mulai membuat Ningrum tidak nyaman, dalam arti yang aneh. Bukan tidak nyaman karena takut, melainkan karena ia mulai sadar bahwa dirinya sedang memperhatikan Arga lebih dari yang seharusnya. Ia mulai mendengar nada suara pemuda itu, mulai menyadari cara bicaranya yang tenang, mulai memperhatikan bagaimana Arga selalu memilih kata yang sopan, mulai melihat bahwa di balik kesederhanaannya, ada kehangatan yang tidak dibuat-buat. Dan itu berbahaya. Sangat berbahaya. Karena Ningrum tahu, dirinya tidak datang ke desa ini untuk membuka hati. Ia pulang untuk beristirahat. Untuk merapikan hidup. Untuk mencoba berdamai dengan masa lalu. Bukan untuk merasakan sesuatu yang baru. Apalagi kepada seseorang yang selama ini hanya ia kenal sebagai bagian kecil dari kenangan masa mudanya. Ia segera menepis pikiran itu. "Jangan aneh-aneh, Ningrum. Mungkin ini hanya perasaan sementara. Mungkin hanya karena ia sedang rapuh. Mungkin hanya karena Arga adalah orang pertama yang menyambut kepulangannya dengan hangat. Tidak lebih." Ia menguatkan dirinya sendiri dengan pikiran itu. Namun beberapa menit kemudian, semuanya kembali terasa goyah. Karena tiba-tiba Arga bertanya, dengan nada sangat biasa. "Di sana, Mbak sering kangen rumah?" Pertanyaan itu membuat Ningrum membeku. Tidak banyak orang yang bertanya seperti itu. Biasanya yang ditanyakan orang adalah, dapat gaji berapa? Bisa bangun rumah ya? Bawa oleh-oleh apa? Tapi Arga justru menanyakan sesuatu yang langsung menyentuh bagian paling sunyi dari hatinya. Ningrum butuh beberapa detik untuk menjawab. "Sering," katanya akhirnya. Suaranya pelan, nyaris kalah oleh suara angin. "Sering banget." Arga diam, mendengarkan. Ningrum menatap jalan di depan, tapi pikirannya jauh. Kadang, lanjutnya perlahan, yang paling bikin sedih itu bukan capek kerja. Arga masih diam. Yang paling bikin sedih itu
Kalau lagi lelah, terus pengen pulang, tapi nggak bisa. Setelah mengucapkan itu, Ningrum langsung menyesal. Ia tak tahu mengapa tiba-tiba bicara sejauh itu. Mungkin karena pagi ini terlalu sepi. Mungkin karena suara Arga terlalu tenang. Atau mungkin karena setelah bertahun-tahun menahan semuanya sendiri, hatinya terlalu lelah untuk terus berpura-pura baik-baik saja. Arga akhirnya bicara. Suaranya rendah dan hangat. Pasti berat ya, Mbak? Hanya itu. Bukan nasihat. Bukan sok mengerti. Hanya pengakuan bahwa apa yang ia rasakan memang berat. Dan justru karena itu, dada Ningrum mendadak terasa sesak. Ia mengangguk pelan. Berat. Setelah itu mereka sama-sama diam. Tapi kali ini, diamnya berbeda. Bukan diam yang canggung, melainkan diam yang terasa seperti ruang aman. Diam yang tidak memaksa. Diam yang membiarkan hati bernapas. Beberapa menit kemudian, jalan menuju rumah mulai terlihat semakin dekat. Ningrum bisa mengenali pohon asam besar di ujung tikungan. Ia juga melihat pagar bambu yang dulu sering diperbaiki ayahnya sebelum meninggal. Dadanya mulai berdebar lagi. Rumah. Sebentar lagi ia akan benar-benar sampai. Dan anehnya, justru ketika tujuan semakin dekat, perasaannya malah semakin campur aduk. Antara rindu dan takut. Antara lega dan gelisah. Antara ingin segera memeluk ibunya, dan ingin menunda momen itu sedikit lebih lama, karena takut tak kuat menahan tangis. Arga seperti bisa merasakan perubahan itu lagi. Sudah dekat, katanya pelan. Ningrum mengangguk, meski tenggorokannya mendadak kerasa sempit. Rumahnya masih sama? Tanyanya, lebih untuk menenangkan diri. Masih, jawab Arga. Cuma sekarang halaman depannya lebih rapi. Bu Siti rajin nanam bunga. Bunga? Iya. Katanya biar kalau Mbak pulang, rumahnya kelihatan cerah. Kalimat itu langsung membuat mata Ningrum panas. Ia menoleh cepat ke samping, pura-pura melihat sawah. Hanya agar air matanya tidak jatuh saat itu juga. Ibunya menanam bunga. Untuk menyambut kepulangannya. Sebuah hal kecil. Tapi bagi seseorang yang sudah terlalu lama hidup jauh dari kasih sayang rumah, hal kecil seperti itu bisa terasa sangat besar. Motor itu akhirnya berbelok pelan ke jalan kecil menuju rumah. Dan saat itulah, Ningrum melihatnya. Rumah sederhana berdinding cat pucat, dengan teras kecil, pagar pendek, dan beberapa pot bunga di depan halaman. Jantungnya berdebar keras. Ia tak sadar sejak tadi menahan napas. Arga menghentikan motor perlahan di depan rumah itu. Mesin dimatikan. Suasana langsung kembali dipenuhi suara alam pagi. Untuk beberapa detik, Ningrum hanya duduk diam di atas motor. Matanya tak lepas dari rumah itu. Rumah yang dulu terasa biasa saja. Tapi kini, setelah bertahun-tahun, justru terlihat seperti sesuatu yang terlalu berharga untuk disentuh. Arga turun lebih dahulu, lalu menurunkan koper dari belakang motor. Ningrum masih belum bergerak. Pemuda itu tidak menyuruhnya cepat-cepat turun. Ia hanya berdiri di samping motor, menunggu dengan sabar. Dan lagi-lagi, Ningrum dibuat heran oleh satu hal kecil. Arga seolah tahu kapan harus bicara, dan kapan cukup diam. Akhirnya, Ningrum turun pelan dari motor. Kakinya menapak tanah halaman rumahnya sendiri. Tanah yang dulu sangat biasa. Tanah yang pernah ia tinggalkan. Dan kini, tanah itu kembali menyambutnya dalam diam. Ia menatap teras rumah dengan dada yang berguncang. Di salah satu sudut halaman, benar saja, ada beberapa pot bunga kecil yang tertata rapi. Ada bunga kertas, bunga melati, dan 2 pot mawar yang belum mekar sempurna. Melihat itu, Ningrum tak bisa lagi menahan rasa yang sejak tadi ia tekan. Bibirnya bergetar tipis. Arga yang berdiri di dekat koper sempat menatapnya, lalu berkata pelan, nyaris seperti menjaga suasana agar tidak pecah terlalu keras. Selamat pulang, Mbak Rum. Kalimat itu sederhana. Tapi kali ini, kalimat itu terasa seperti mengetuk langsung bagian paling dalam dari hati Ningrum. Selamat pulang. 2 kata yang selama ini begitu ingin ia dengar. 2 kata yang ternyata mampu membuat semua benteng dalam dirinya goyah hanya dalam 1 detik. Ningrum menunduk, berusaha menahan air mata. Lalu dengan suara yang nyaris berbisik, ia menjawab, "Terima kasih, Ga." Itu pertama kalinya ia memanggil nama pemuda itu dengan lebih singkat. Dan entah kenapa, saat nama itu keluar dari bibirnya, suasana pagi terasa berubah sedikit. Hanya sedikit, tapi cukup untuk meninggalkan jejak yang tak mudah dijelaskan. Arga tidak menanggapi dengan cara aneh.
ia hanya tersenyum kecil, lalu mengangkat koper Ningrum menuju teras. Sementara Ningrum berdiri sesaat di halaman, menatap rumahnya, bunga-bunga kecil di depan pagar, dan udara pagi yang terasa begitu dekat di dada. Namun di balik semua rasa haru itu, ada satu hal yang perlahan mulai mengusik ketenangannya. Bukan rumah itu, bukan desa itu, bukan pula masa lalu yang kembali menyapa, melainkan sosok pemuda yang tadi menjemputnya. Pemuda yang dulu hanya ia anggap bocah tetangga. Pemuda yang kini berbicara tenang, bertindak dewasa, dan diam-diam membuat kepulangannya terasa jauh lebih hangat daripada yang ia bayangkan. Dan untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di desa ini, Ningrum merasakan sesuatu yang tidak ia siapkan sama sekali. Bukan cinta. Belum. Tapi cukup untuk membuat dadanya tidak lagi tenang. Cukup untuk membuat langkahnya terasa sedikit goyah. Cukup untuk membuatnya sadar bahwa waktu memang bisa mengubah banyak hal. Termasuk seseorang yang dulu tidak pernah ia lihat dengan cara seperti ini. Pagi itu, kepulangan Ningrum belum benar-benar selesai. Namun satu hal mulai tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Sesuatu yang belum ingin ia akui. Sesuatu yang belum berani ia beri nama. Dan justru karena belum bernama itulah, perasaan itu terasa semakin berbahaya. Kepulangan Ningrum ke desa Kalipucang rupanya tidak pernah benar-benar datang dengan tenang. Baru beberapa hari ia kembali, namanya sudah mulai berpindah dari satu mulut ke mulut lain. Bukan dengan teriakan, bukan pula dengan pertanyaan terang-terangan, melainkan lewat cara yang paling sering hidup di desa kecil, yaitu bisik-bisik pelan yang terdengar lebih tajam daripada suara keras. Di warung dekat pertigaan, saat ibu-ibu membeli gula dan teh, namanya disebut. Di teras rumah saat sore, ketika beberapa tetangga duduk sambil mengupas singkong, kisahnya dibicarakan. Bahkan di halaman musola setelah pengajian, ada beberapa pasang mata yang menoleh terlalu lama saat ia lewat. Tak semua orang berniat jahat, Ningrum tahu itu. Sebagian mungkin hanya penasaran, sebagian lagi mungkin merasa iba, dan ada juga yang sekadar ingin tahu bagaimana nasib perempuan yang bertahun-tahun bekerja jauh dari rumah, lalu pulang tanpa suami di sampingnya. Namun apapun niat mereka, hasilnya tetap sama. Ningrum merasa sedang dilihat bukan sebagai manusia utuh, melainkan sebagai cerita. Cerita yang menarik untuk dibicarakan. Cerita yang mudah ditebak orang tanpa pernah benar-benar dipahami. Cerita yang oleh banyak orang dianggap biasa untuk dikomentari. Dan itulah yang paling melelahkan. Pagi-pagi sekali, ketika matahari belum tinggi dan udara masih sejuk, Ningrum biasanya sudah bangun. Ia membantu ibunya menyapu halaman, menyiram pot bunga, lalu masuk ke dapur untuk menyiapkan teh hangat. Rutinitas kecil itu sebenarnya menenangkan. Ada rasa damai yang sederhana ketika tangannya menyentuh gagang sapu, saat ia menuang air panas ke dalam gelas, atau ketika mendengar suara sendok beradu dengan cangkir. Hal-hal kecil seperti itu justru terasa mewah baginya, karena selama bertahun-tahun hidupnya dipenuhi jam kerja, perintah, dan langkah yang tak pernah benar-benar bisa berhenti. Di rumah ini, waktu terasa lebih pelan. Namun di luar pagar rumah, dunia seolah tetap bergerak dengan caranya sendiri. Pagi itu, setelah selesai menyapu halaman, Ningrum melihat dua ibu tetangga berjalan melewati depan rumah sambil membawa tas belanja. Mereka sempat menoleh ke arah rumahnya. Salah satunya tersenyum tipis. "Sudah betah pulang, Rum?" tanyanya dengan nada ramah. Ningrum membalas dengan senyum sopan. "Alhamdulillah, Bu, masih menyesuaikan." Iya, yang penting sehat. Alhamdulillah." Kalimatnya terdengar biasa, sangat biasa. Namun saat kedua ibu itu melangkah lagi, Ningrum sempat mendengar suara mereka yang sengaja dipelankan, meski tak cukup pelan untuk benar-benar hilang. "Itu ya, Rum yang dari luar negeri, kasihan juga ya, masih cantik sih, makanya." Ningrum tidak mendengar kalimat setelahnya dengan jelas, tapi ia tidak perlu mendengar semuanya untuk mengerti. Ia tahu persis seperti apa arah pembicaraan semacam itu. Ia menunduk, lalu melanjutkan menyapu halaman seolah tak terjadi apa-apa. Padahal hatinya sedikit demi sedikit mulai lelah. Bukan karena kata-kata itu terlalu kasar, justru karena semuanya dibungkus dengan nada biasa, dengan senyum kecil, dengan rasa ingin tahu yang seolah tidak berbahaya. Padahal seringkali, luka paling dalam bukan datang dari hinaan terang-terangan, melainkan dari tatapan yang terlalu lama, dari kalimat yang setengah diucapkan, dari bisikan yang membuat seseorang sadar bahwa dirinya sedang dipandang berbeda. Ningrum masuk ke rumah sambil membawa sapu. Di dalam, Bu Siti sedang duduk di kursi kayu dekat jendela, memilah daun bayam yang baru dibeli dari pasar. "Siapa tadi?" tanya ibunya. "Bu Ranti sama Bu Weni," jawab Ningrum singkat.
Bu Siti mengangguk, lalu menatap wajah anaknya beberapa detik. Kamu kepikiran omongan orang ya? Ningrum yang sedang menggantung sapu sempat terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Karena kalau ia menjawab jujur, ia takut ibunya ikut sedih. Namun Bu Siti rupanya terlalu mengenal anaknya. Rum, ucap perempuan tua itu lembut. Kalau hidup dipikir dari mulut orang, nggak akan pernah selesai. Ningrum menoleh pelan. Aku tahu, Bu. Tapi kamu tetap kepikiran. Ningrum tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip cara menutupi sesuatu daripada benar-benar tenang. Sedikit. Bu Sitin meletakkan daun bayam di pangkuannya. Namanya juga desa. Orang kalau lihat sesuatu yang baru, ya dibicarakan. Nanti juga biasa sendiri. Ningrum mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Namun ada satu hal yang tidak ia ucapkan. Yang membuatnya lebih gelisah bukan hanya karena orang-orang tahu ia pulang. Melainkan karena orang-orang juga mulai melihat siapa yang sering datang ke rumah ini. Dan nama itu, entah kenapa, belakangan semakin sering muncul di kepalanya. Arga. Awalnya Arga hanya datang untuk hal-hal sederhana. Kadang mengantar sayur dari kebun ibunya. Kadang membantu mengganti lampu teras. Kadang membawakan pesanan obat untuk Bu Siti dari apotek kecamatan. Kadang hanya mampir sebentar untuk bertanya, "Bu, ada yang perlu dibantu?" Semua itu tampak biasa. Sangat biasa. Kalau dilakukan orang lain, mungkin tak akan jadi perhatian besar. Tapi karena yang datang adalah Arga, pemuda lajang yang dikenal baik di desa, dan yang didatangi adalah rumah seorang janda yang baru pulang setelah bertahun-tahun, maka yang biasa pun berubah menjadi bahan cerita. Ningrum sadar akan itu. Dan kesadaran itulah yang mulai membuatnya tak nyaman. Siang itu, saat matahari sedang terik dan suasana rumah cukup sepi, Arga datang membawa sekantong jeruk. "Dari kebun Pak D," katanya sambil menyerahkan kantong plastik itu pada Bu Siti. Katanya buat camilan. Bu Siti langsung tersenyum senang. "Loh, repot-repot amat gak?" "Nggak repot, Bu." Ningrum yang sedang melipat pakaian di ruang tengah hanya bisa melirik sekilas dari kejauhan. Ia tidak ikut mendekat. Bukan karena tak ingin, tapi karena ia mulai merasa aneh setiap kali Arga datang. Ada rasa canggung yang semakin sulit dijelaskan. Dan lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih mengganggu. Ia mulai menyadari bahwa rumah ini terasa sedikit lebih hidup saat Arga ada. Hal itu membuatnya tidak tenang. Bu Siti kemudian menyuruh Arga duduk dan minum teh. Seperti biasa, pemuda itu tidak banyak bicara. Tapi kehadirannya selalu membawa suasana yang entah bagaimana terasa ringan. Ia bercerita singkat tentang sawah belakang rumah yang mulai ditanami lagi. Tentang kambing Pak Slamet yang sempat lepas pagi tadi. Tentang jalan dekat jembatan yang rencananya akan diperbaiki warga minggu depan. Topik-topik sederhana, tapi cukup untuk membuat rumah kecil itu terdengar hangat. Ningrum diam-diam mendengarkan sambil tetap melipat pakaian. Sesekali ia mencuri pandang. Dan setiap kali itu terjadi, ia justru semakin heran pada dirinya sendiri. Kenapa kehadiran Arga bisa begitu mudah terasa? Kenapa suara langkahnya di teras langsung membuat Ningrum sadar bahwa seseorang datang? Kenapa suara motornya dari kejauhan mulai terdengar akrab? Kenapa ia justru mulai bisa membedakan hari-hari yang terasa biasa dan hari-hari saat Arga mampir? Ia tidak suka menyadari semua itu, karena semakin ia sadar, semakin ia takut. Sore harinya setelah Arga pulang, Ningrum duduk sendirian di teras rumah. Langit mulai berubah warna menjadi jingga embut. Beberapa anak kecil berlari-lari di jalan sambil tertawa, membawa ban bekas dan layangan yang belum sempat terbang. Suasana desa menjelang maghrib selalu punya rasa yang khas. Tenang, sederhana. Tapi entah kenapa, sore itu hati Ningrum justru tak bisa ikut tenang. Ia menatap jalan kecil di depan rumah sambil memeluk lututnya. Lalu perlahan, pikirannya kembali pada hal-hal yang ingin ia hindari. Ia tahu desa ini. Ia tahu cara orang memandang. Ia tahu seberapa cepat cerita bisa tumbuh tanpa perlu fakta yang utuh. Kalau ia terlalu dekat dengan Arga, orang akan bicara. Kalau Arga terlalu sering datang, orang akan menilai.
Kalau ia terlihat nyaman, orang akan membuat kesimpulan. Dan kalau semuanya dibiarkan, maka bukan hanya dirinya yang akan jadi bahan omongan. Arga juga akan ikut dibicarakan. Pikiran itu membuat dada Ningrum terasa tak enak. Karena untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa yang ia takutkan bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang lelaki muda itu. Ia tidak ingin Arga diseret ke dalam omongan orang hanya karena terlalu baik padanya. Ia tidak ingin nama pemuda itu menjadi bahan tawa atau sindiran. Ia tidak ingin seseorang yang tulus membantu justru harus ikut menanggung beban yang bukan miliknya. Namun di sisi lain, menjauh juga bukan hal yang mudah. Karena sesederhana apapun pertemuan mereka, kehadiran Arga selalu meninggalkan bekas kecil dalam hati Ningrum. Dan justru itulah yang paling membuatnya gelisah. Keesokan harinya, desa mendadak gelap lebih cepat dari biasanya. Menjelang sore, listrik padam. Suasana rumah langsung berubah temaram. Bu Siti yang sedang di dapur mulai mencari korek api untuk menyalakan lampu minyak lama yang masih disimpan di lemari. Ningrum ikut membantu, tapi mereka kesulitan menemukan sumbu cadangan. Tak lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ningrum spontan menoleh ke arah pintu. Entah mengapa, sebelum benar-benar melihat siapa yang datang, hatinya sudah lebih dulu tahu. Benar saja, Arga muncul di teras sambil membawa lampu emergensi kecil di tangannya. "Bu, ini dipakai dulu," katanya. "Takut gelap." Bu Siti langsung tersenyum lega. "Ya ampun, pas sekali kamu datang gak?" Arga masuk dengan langkah santai, lalu meletakkan lampu itu di atas meja ruang tengah. Cahaya putihnya langsung menyebar, membuat ruangan yang tadi suram terasa lebih hidup. "Terima kasih," kata Ningrum pelan. Arga menoleh. Sama-sama. Tatapan mereka bertemu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Ningrum cepat-cepat mengalihkan pandangan. Bu Siti lalu masuk ke dapur untuk mengambil gelas. Tinggallah Ningrum dan Arga beberapa langkah terpisah di ruang tengah yang kini hanya diterangi satu lampu emergensi. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Langit makin gelap. Suasana rumah mendadak terasa lebih sunyi daripada biasanya. Arga berdiri dekat jendela. Ningrum berdiri di dekat meja. Tak ada yang bicara selama beberapa detik. Namun diam kali ini terasa berbeda. Lebih padat. Lebih terasa. Lebih membuat Ningrum sadar bahwa ia sedang berusaha keras terlihat biasa-biasa saja. Arga yang lebih dulu memecah keheningan. "Belum terbiasa ya, pulang ke sini lagi?" Ningrum menatap lampu di meja. "Belum. Masih terasa asing." Pertanyaan itu membuat Ningrum tersenyum tipis. Senyum yang pahit, tapi jujur. "Padahal ini rumah sendiri ya," katanya pelan. "Tapi kadang, aku justru merasa seperti orang yang datang numpang istirahat." Arga menatapnya cukup lama. Lalu ia berkata dengan suara rendah yang tenang, "Mungkin karena yang capek bukan cuma badan." Kalimat itu membuat Ningrum diam. Sangat diam. Ia tidak tahu kenapa. Tapi ucapan itu terasa tepat sekali. Seolah Arga berhasil menyentuh sesuatu yang bahkan selama ini sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Ningrum menelan ludah. Lalu untuk pertama kalinya, tanpa banyak berpikir, ia bicara jujur. "Kadang aku bingung," katanya perlahan. "Aku pulang, tapi rasanya nggak benar-benar tahu harus jadi siapa lagi." Arga tak menyela. Ningrum melanjutkan, suaranya makin pelan. "Di sana aku kerja terus, bangun, kerja, tidur, ulang lagi. Sampai aku nggak sadar kapan hidupku cuma jadi rutinitas. Sekarang aku pulang, malah rasanya kosong." Setelah mengucapkan itu, ia langsung menyesal. Terlalu jujur, terlalu terbuka. Tapi entah kenapa, di hadapan Arga, kata-kata itu seperti keluar sendiri. Arga menatapnya tanpa rasa aneh, tanpa iba berlebihan, tanpa berusaha terlihat paling paham. Ia hanya berkata pelan, "Kosong itu kadang datang karena seseorang terlalu lama bertahan." Ningrum menggigit bibir bawahnya pelan. Dadanya mendadak sesak. Ia menunduk, takut kalau air matanya jatuh saat itu juga. "Arga," suaranya lirih, "kamu jangan terlalu baik sama aku." Kalimat itu keluar begitu saja. Arga terlihat sedikit terkejut, tapi tidak langsung menjawab. Ningrum akhirnya mengangkat wajahnya.
Matanya tampak lebih rapuh daripada yang ia inginkan. "Orang-orang desa suka bicara," katanya. "Aku nggak mau nanti kamu jadi bahan omongan juga." Arga diam sejenak. Lalu ia tersenyum tipis. Bukan senyum main-main, tapi senyum yang justru terlihat sangat tenang. "Kalau niat saya datang ke sini baik," katanya pelan, "harusnya saya nggak takut omongan orang." Jawaban itu membuat Ningrum tercekat. Ia tidak menyangka Arga akan menjawab setenang itu. Bukan membela diri, bukan membantah, bukan pula berusaha terlihat berani. Hanya jawaban sederhana dari seseorang yang tahu apa yang ia lakukan dan tidak merasa perlu menjelaskan dirinya pada banyak orang. Ningrum menatap pemuda itu lebih lama. Dan sekali lagi, sesuatu di dalam hatinya bergeser pelan. Bukan besar, tapi cukup terasa. Cukup untuk membuat nafasnya tak lagi setenang beberapa menit lalu. Cukup untuk membuat ruang kecil itu mendadak terasa sempit. Untungnya, beberapa saat kemudian Bu Siti kembali membawa teh hangat, dan suasana perlahan mencair. Namun, setelah Arga pulang malam itu, Ningrum tidak bisa segera tidur. Ia berbaring di kamar lamanya sambil menatap langit-langit rumah yang samar-samar terlihat dalam gelap. Dari luar jendela, suara serangga malam terdengar jelas. Sesekali ada suara anjing menggonggong dari kejauhan. Tapi yang paling berisik malam itu bukanlah suara dari luar, melainkan pikirannya sendiri. Ia memutar kembali semua percakapan tadi. Cara Arga datang membawa lampu tanpa diminta. Cara ia bicara tanpa menghakimi. Cara ia mendengarkan tanpa menyela. Cara ia menjawab dengan tenang saat Ningrum bicara tentang omongan orang. Semua itu terasa terlalu jelas di kepala. Dan justru itulah masalahnya. Karena semakin jelas seseorang terasa di hati, semakin sulit pula bagi Ningrum untuk bersikap biasa. Ia membalikkan badan, lalu menatap jendela. Dari celah tirai, terlihat langit malam desa yang gelap tapi damai. Ningrum memejamkan mata pelan. Ia tahu satu hal dengan pasti. Desa ini bukan hanya penuh kenangan. Desa ini juga penuh mata, penuh bisik, penuh penilaian, dan penuh batas-batas yang tak selalu terlihat. Dan di tengah semua itu, ada satu perasaan kecil yang diam-diam mulai tumbuh dalam dirinya. Perasaan yang belum berani ia sentuh terlalu jauh. Perasaan yang masih ingin ia sangkal. Perasaan yang justru semakin terasa setiap kali Arga datang. Ningrum menarik selimut sampai ke dada. Ia berusaha memaksa dirinya tidur. Tapi sebelum benar-benar memejamkan mata, satu pikiran terakhir sempat lewat di benaknya. Kadang, yang paling melelahkan dari pulang bukanlah menghadapi masa lalu, melainkan menghadapi kemungkinan bahwa di tempat yang penuh bisikan ini, hatinya justru mulai mendengar sesuatu yang tak ingin ia akui. Malam di desa Kalipucang selalu datang dengan cara yang tenang. Tak ada suara kendaraan yang saling bersahutan. Tak ada lampu gedung tinggi. Tak ada hiruk-pikuk yang membuat kepala penuh. Setelah maghrib lewat, desa seperti perlahan melambat. Rumah-rumah menutup pintu, suara televisi terdengar samar dari beberapa jendela. Lalu semuanya kembali tenggelam dalam udara malam yang dingin dan sederhana. Namun bagi Ningrum, malam justru sering menjadi waktu yang paling berat. Karena di siang hari, seseorang masih bisa sibuk, masih bisa mengalihkan pikiran dengan pekerjaan kecil, dengan percakapan ringan, atau dengan hal-hal sederhana di rumah. Tapi ketika malam datang dan suasana mulai sunyi, tak ada lagi yang bisa dipakai untuk lari. Yang tersisa hanya pikiran. Dan seringkali, pikiran adalah tempat paling melelahkan bagi seseorang yang terlalu lama menyimpan luka. Malam itu, Ningrum duduk sendiri di dapur. Lampu kecil di atas meja makan memantulkan cahaya kekuningan yang lembut. Di atas kompor, ketel air yang tadi dipakai membuat teh masih terasa hangat. Bau bawang goreng dari masakan sore tadi masih tersisa tipis di udara. Semua tampak biasa, bahkan menenangkan. Tapi wajah Ningrum tidak. Ia duduk diam di kursi kayu sambil menatap cangkir teh yang sudah hampir dingin. Tangannya menggenggam pinggir meja, sementara pikirannya entah sedang berjalan kemana. Di luar rumah, angin malam berembus pelan. Sesekali terdengar suara dedaunan bergesekan. Dari kamar depan, suara batu kecil Bu Siti sempat terdengar, lalu kembali sunyi. Ningrum memejamkan mata sejenak. Ia ingin tidur. Ia ingin berhenti memikirkan terlalu banyak hal. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, kepalanya justru semakin ramai. Ada satu kebiasaan yang tak pernah benar-benar hilang dari hidup Ningrum, bahkan setelah ia pulang ke rumahnya sendiri. Yaitu terjaga terlalu lama karena hati belum benar-benar tenang. Sudah bertahun-tahun ia hidup dengan itu. Di negeri orang, ia sering duduk sendiri di sudut kamar kecilnya saat malam, kadang sambil memegang ponsel yang tak berbunyi. Kadang sambil melihat foto keluarga yang disimpan di galeri. Kadang hanya menatap tembok sambil membiarkan air mata turun tanpa suara. Dan kebiasaan itu rupanya terbawa pulang. Tubuhnya memang sudah kembali ke desa. Namun sebagian dari luka batinnya masih tertinggal di tempat-tempat yang tak pernah benar-benar sempat ia tinggalkan. Ningrum membuka mata pelan.
Tatapannya jatuh ke arah jendela dapur yang sedikit terbuka. Dari sana, langit malam terlihat gelap. Beberapa bintang samar muncul di sela awan tipis. Pemandangan itu indah, tapi justru membuat dadanya terasa sesak. Karena pemandangan semacam itu selalu mengingatkannya pada masa lalu. Dan masa lalu bagi Ningrum bukanlah sesuatu yang datang sebagai kenangan manis. Masa lalu baginya adalah kumpulan keputusan yang ia ambil demi bertahan, tetapi tetap meninggalkan lubang di hati yang belum tertutup sampai sekarang. Ia menunduk. Lalu, seperti banyak malam sebelumnya, pikirannya perlahan kembali pada satu nama yang paling sering ia simpan diam-diam di bagian terdalam hidupnya. Bambang. Nama itu sudah lama tidak ia ucapkan keras-keras. Bukan karena ia lupa, justru karena ia terlalu ingat. Bambang adalah suaminya. Lelaki yang dulu dinikahinya dengan segala harapan sederhana seperti kebanyakan pasangan di desa. Mereka tak pernah punya mimpi yang terlalu mewah. Tidak ada angan-angan besar untuk hidup glamor. Mereka hanya ingin hidup layak, punya rumah kecil, bisa makan tanpa khawatir besok harus utang, bisa menua tanpa terus-menerus dihantui kekurangan. Dulu, Ningrum percaya bahwa pernikahan mereka akan tumbuh pelan-pelan, seperti tanaman di halaman rumah. Tidak harus langsung besar, tidak harus langsung sempurna. Asal dirawat, pasti akan membaik. Tapi, hidup seringkali tidak memberi waktu cukup bagi harapan untuk benar-benar tumbuh. Setelah menikah, masalah ekonomi datang seperti tamu yang tak pernah benar-benar pergi. Penghasilan Bambang sebagai buruh serabutan tidak selalu cukup. Kadang ada kerjaan, kadang tidak. Kadang mereka bisa makan dengan tenang, kadang harus menghitung uang sampai recehan terakhir. Ningrum masih ingat betul malam-malam saat mereka duduk di teras sambil menghitung pengeluaran. Masih ingat wajah suaminya yang berusaha tersenyum walau jelas sedang bingung. Masih ingat caranya Bambang berkata, nanti juga ada jalan, meski suaranya sendiri terdengar seperti orang yang sedang meyakinkan dirinya sendiri. Dan karena itulah, ketika kesempatan bekerja ke luar negeri datang, Ningrum akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Keputusan yang mengubah segalanya. Ia pergi. Bukan karena tidak cinta, bukan karena ingin meninggalkan rumah, tapi karena saat itu, ia merasa itulah satu-satunya jalan yang tersisa. Ia ingin membantu, ingin meringankan, ingin memperbaiki hidup mereka. Dan seperti banyak perempuan lain yang terpaksa kuat karena keadaan, Ningrum berangkat sambil menelan rasa takut sendirian. Awalnya ia pikir itu hanya akan sementara. 2 tahun, lalu pulang. Atau 3 tahun, lalu kembali hidup bersama. Tapi kenyataan ternyata jauh lebih rumit. Hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Dan tanpa terasa, jarak yang awalnya hanya terasa berat, perlahan mulai menjadi dinding. Hubungan mereka tidak hancur, tapi juga tidak benar-benar utuh. Telepon yang awalnya sering menjadi lebih jarang. Obrolan yang dulu panjang mulai pendek-pendek. Banyak hal yang tak sempat diceritakan. Banyak lelah yang akhirnya dipendam sendiri-sendiri. Ningrum bekerja terlalu keras untuk terus bercerita. Bambang juga terlalu sibuk bertahan di desa untuk selalu mengeluh. Akhirnya, mereka sama-sama diam. Dan kadang, diam adalah hal paling berbahaya dalam sebuah hubungan. Karena dari luar semuanya mungkin tampak baik-baik saja, tapi di dalam, perlahan-lahan ada bagian yang mulai renggang. Ningrum menggigit bibir bawahnya pelan. Dada kirinya terasa sesak hanya dengan mengingat semua itu. Sampai sekarang pun, ia masih sering bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia salah karena pergi? Pertanyaan itu tak pernah benar-benar mendapat jawaban. Karena kalau ia tidak pergi, mungkin hidup mereka saat itu akan semakin sulit. Tapi karena ia pergi, ada begitu banyak hal yang tak sempat mereka jalani bersama. Begitu banyak momen kecil yang hilang. Begitu banyak luka yang tak sempat dibicarakan. Begitu banyak cinta yang akhirnya hanya tinggal niat baik tanpa cukup kehadiran. Dan semua penyesalan itu memuncak pada hari ketika kabar paling buruk datang. Hari yang sampai sekarang masih terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah selesai. Ningrum masih ingat dengan sangat jelas. Waktu itu malam di tempat ia bekerja. Ia baru selesai membereskan dapur ketika ponselnya bergetar berkali-kali. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor Indonesia. Hatinya langsung tak enak. Saat ia mengangkat telepon berikutnya, suara di seberang terdengar terburu-buru, pecah dan penuh tangis. Ia tak lagi mengingat semua kalimatnya secara utuh. Yang ia ingat hanya satu hal, Bambang kecelakaan. Dan beberapa jam setelah kabar itu datang, semuanya berubah selamanya. Ningrum tak sempat pulang saat itu. Tak sempat melihat wajah suaminya untuk terakhir kali. Tak sempat menggenggam tangannya. Tak sempat meminta maaf. Tak sempat mengucapkan hal-hal yang selama ini hanya tertahan di tenggorokan. Ia hanya bisa menangis sendirian di kamar sempit, ribuan kilometer dari rumah, sambil memeluk bantal dan merasa seperti seluruh hidupnya runtuh dalam satu malam.
Rasa itu tidak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah bertahun-tahun. Bahkan setelah semua orang mulai berkata, "Yang sabar ya." Bahkan setelah dunia terus berjalan seperti biasa. Ada luka yang memang tidak hilang hanya karena waktu berlalu. Ada luka yang tetap tinggal, lalu hidup diam-diam di dalam dada seseorang. Ikut bernafas, ikut bangun, ikut tidur, dan sesekali datang lagi tanpa permisi. Ningrum mengusap sudut matanya pelan. Ia tidak sadar sejak kapan air matanya turun. Mungkin sejak tadi, mungkin sejak nama itu kembali lewat di kepalanya. Mungkin sejak ia sadar bahwa selama ini ia belum benar-benar memaafkan dirinya sendiri. Dan justru itulah yang paling berat. Bukan hanya kehilangan, tapi hidup bertahun-tahun dengan rasa bersalah yang tak pernah selesai. "Aku capek." Kalimat itu akhirnya keluar dari bibirnya, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Bukan ditujukan pada siapa-siapa, hanya pada malam, hanya pada dirinya sendiri, hanya pada bagian hatinya yang sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Beberapa saat kemudian, Ningrum bangkit pelan dari kursi dapur. Ia membawa cangkir teh yang tak jadi diminum, lalu mencucinya di bak cuci. Air dingin mengalir mengenai jemarinya, membuatnya sedikit tersadar dari arus pikiran yang terlalu dalam. Setelah itu ia keluar menuju teras belakang rumah. Udara malam terasa lebih dingin di luar. Bau tanah dan daun basah memenuhi udara. Dari kejauhan, terdengar suara kodok dari area sawah. Langit tampak lebih jelas dari sini. Gelap, luas, dan terasa begitu jauh. Ningrum duduk di bangku kayu kecil dekat dinding. Tempat itu cukup sepi. Dan mungkin karena terlalu sepi, pertahanannya akhirnya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan, kini jatuh lebih deras. Bukan tangis yang meledak-ledak, bukan isak keras, hanya tangis diam yang begitu sunyi, tapi terasa sangat berat. Tangis seseorang yang terlalu lama terlihat kuat. Tangis seseorang yang selama bertahun-tahun hanya diberi dua pilihan, bertahan atau hancur. Tangis seseorang yang pulang ke rumah, tetapi membawa terlalu banyak luka yang tak ikut selesai di perjalanan. Ningrum menutup wajahnya dengan kedua tangan, bahu kurusnya bergetar kecil. Ia menangis untuk semua hal yang tak sempat ia katakan. Untuk semua malam yang ia lewati sendirian. Untuk semua lelah yang tak pernah punya tempat aman untuk ditumpahkan. Dan mungkin juga untuk bagian dirinya yang selama ini tak pernah benar-benar diberi izin untuk lemah. Ia tak tahu sudah berapa lama duduk di sana. Sampai akhirnya terdengar suara pagar kecil di samping rumah dibuka pelan. Ningrum buru-buru mengusap air matanya. Ia menoleh cepat. Ternyata Arga. Pemuda itu berdiri beberapa langkah dari teras belakang sambil membawa kantong plastik kecil di tangannya. Wajahnya langsung berubah saat melihat Ningrum. Bukan kaget berlebihan, tapi jelas terlihat bahwa ia menyadari ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. "Maaf," kata Arga pelan. "Saya kira Bu Siti masih bangun. Tadi saya mau nitip obat gosok. Katanya siang tadi pinggang beliau pegal." Ningrum cepat-cepat menggeleng. "Nggak apa-apa." Suaranya serak. Dan seraknya terlalu jelas untuk disembunyikan. Arga tidak langsung mendekat. Ia tetap berdiri di tempatnya, memberi jarak, seolah paham bahwa ada orang yang tidak suka kesedihannya disentuh terlalu cepat. Namun ia juga tidak langsung pergi. Itulah yang membuat kehadirannya terasa berbeda. Ia tidak memaksa masuk, tapi juga tidak meninggalkan. Hanya tinggal dengan cara yang tenang. "Bu Siti sudah tidur?" tanyanya pelan. "Sudah. Kalau begitu, ini nanti saja titipnya." Ningrum mengangguk. Hening kembali turun di antara mereka. Namun entah kenapa, kali ini hening itu justru terasa lembut. Tidak menekan, tidak canggung, hanya seperti dua orang yang sama-sama tahu bahwa ada hal yang tak perlu dipaksa untuk dibicarakan. Tapi mungkin karena Ningrum sudah terlalu lelah menahan semuanya sendirian, malam itu ia tidak lagi punya tenaga untuk berpura-pura. "Aku kelihatan kacau ya?" tanyanya lirih sambil tertawa kecil, pahit. Arga menggeleng pelan. "Enggak." Ningrum mengusap sisa air matanya. "Bohong." Arga terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Bukan kacau, cuma capek." Kalimat itu langsung membuat dada Ningrum sesak lagi. Karena sekali lagi, Arga tidak menatapnya seperti orang yang rusak. Ia hanya melihatnya sebagai seseorang yang sedang lelah.
Dan bagi hati yang sudah terlalu lama merasa harus kuat, dipahami sesederhana itu terasa jauh lebih menyentuh daripada 1000 nasihat. Ningrum menunduk. "Aku kadang bingung," katanya pelan. "Kenapa ya? Setelah semua ini lewat, rasanya aku masih tetap sedih." Arga tak menjawab cepat. Ia berjalan pelan ke teras, lalu duduk di bangku kayu lain yang berjarak cukup aman dari Ningrum. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Karena yang hilang bukan hal kecil. Jawabnya akhirnya. Ningrum diam. Arga melanjutkan dengan suara yang sangat tenang. "Dan kadang, orang yang terlihat paling kuat justru paling lama sembuhnya." Kalimat itu membuat Ningrum menoleh. Untuk beberapa detik, ia hanya menatap Arga tanpa berkata apa-apa. Lelaki muda itu tidak sedang berusaha menjadi pahlawan. Tidak sedang mengucapkan kalimat indah agar terdengar bijak. Nada suaranya terlalu jujur untuk dianggap dibuat-buat. Dan justru karena itulah, kata-katanya masuk lebih dalam. Ningrum menarik napas panjang, lalu menatap halaman belakang yang gelap. "Aku merasa bersalah," katanya akhirnya. Kalimat itu keluar pelan, tapi jelas. Arga tidak memotong. Ningrum menggenggam ujung bajunya sendiri. "Aku sering mikir, kalau dulu aku nggak pergi, mungkin hidupku akan beda. Mungkin semuanya nggak akan seperti ini." Setelah mengatakannya, Ningrum menunduk lebih dalam. Itu mungkin pertama kalinya ia mengucapkan rasa bersalah itu pada orang lain. Selama ini, kalimat itu hanya hidup di dalam kepalanya. Menghantuinya diam-diam. Muncul saat ia bangun pagi, datang lagi saat ia hendak tidur. Membuatnya terus merasa bahwa apapun yang terjadi hari ini, semuanya adalah bayaran dari keputusan yang ia ambil dulu. Arga memandang ke depan, lalu berkata pelan, "Kalau waktu itu Mbak nggak pergi, apa Mbak yakin hidupnya pasti lebih baik?" Ningrum terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi justru sulit dijawab. Karena kenyataannya, tak ada seorang pun yang bisa benar-benar tahu hidup akan seperti apa jika masa lalu diubah. "Nggak tahu," jawab Ningrum pelan. Arga mengangguk. "Berarti Mbak terlalu keras sama diri sendiri." Ningrum menatapnya lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyalahkan dirinya sendiri, ada sedikit ruang di hatinya yang seperti disentuh oleh kemungkinan baru. Kemungkinan bahwa mungkin semua ini memang bukan sepenuhnya salahnya. Mungkin ia hanya seorang perempuan yang dulu mengambil keputusan berat demi bertahan hidup. Mungkin ia memang kehilangan banyak hal. Tapi bukan berarti ia pantas terus dihukum oleh penyesalan seumur hidup. Pikiran itu belum cukup kuat untuk menyembuhkan. Belum. Tapi setidaknya, malam itu untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak memintanya segera ikhlas. Tidak memintanya cepat bangkit. Tidak menyuruhnya melupakan. Hanya duduk di samping luka itu dan tidak membuatnya merasa sendirian. Itulah yang paling menyentuh Ningrum. Bukan kata-kata besar, tapi kehadiran yang tenang, sikap yang tidak menghakimi, dan perhatian yang tidak berisik. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ningrum tidak merasa terlalu beku di dalam dirinya sendiri. Ia masih sedih, masih lelah, masih penuh luka. Namun setidaknya malam itu, ada satu hal kecil yang berubah. Kesedihannya tidak lagi terasa sepenuhnya ia pikul sendirian. Beberapa saat kemudian, Arga berdiri sambil menyerahkan kantong kecil berisi obat kosok itu. "Nanti titip buat Bu Siti ya." Ningrum menerimanya pelan. "Iya." Arga sempat terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Kalau suatu hari Mbak mau cerita, nggak apa-apa." Ningrum menatapnya. Dan sekali lagi, kalimat itu tidak terdengar memaksa. Tidak terdengar ingin tahu. Hanya seperti pintu yang dibuka pelan, lalu dibiarkan tetap terbuka, tanpa mendesak siapapun untuk segera masuk. Ningrum mengangguk kecil. "Terima kasih." Arga membalas dengan senyum tipis. "Sama-sama." Lalu ia pergi dengan langkah tenang seperti biasanya. Tak ada drama, tak ada janji besar, tak ada momen berlebihan. Hanya seorang pemuda yang datang sebentar, membawa obat gosok, lalu pulang.
Tetapi entah bagaimana berhasil meninggalkan sesuatu yang hangat di hati seseorang yang selama ini hidup terlalu lama dalam dingin. Setelah Arga pergi, Ningrum masih duduk beberapa menit di teras belakang. Ia memandang langit yang kini semakin gelap. Air matanya sudah berhenti. Meski dadanya masih terasa berat, namun beratnya kini sedikit berbeda. Masih ada luka, masih ada penyesalan, masih ada ruang kosong yang belum tertutup. Tapi di antara semua itu, muncul satu perasaan kecil yang pelan-pelan menyusup ke dalam dirinya. Perasaan yang belum ingin ia akui. Perasaan yang justru muncul di saat ia sedang paling rapuh. Dan mungkin, justru karena itulah ia terasa begitu menakutkan. Ningrum menunduk, memegang kantong kecil pemberian Arga di tangannya. Lalu ia menyadari sesuatu yang membuat hatinya mendadak tidak tenang. Selama ini ia selalu takut pada kesedihan, takut pada kenangan, takut pada masa lalu. Namun malam itu, ada hal lain yang mulai lebih ia takuti. Bukan luka lama, melainkan kemungkinan bahwa setelah sekian lama menutup diri, hatinya perlahan mulai merasa aman di dekat seseorang. Dan bagi perempuan yang telah terlalu sering kehilangan, rasa aman bisa terasa jauh lebih menakutkan daripada rasa sepi. Pagi itu, desa Kalipucang diselimuti kabut tipis yang lembut, seperti selimut halus yang menutupi seluruh rumah dan sawah. Suara ayam jantan terdengar samar dari halaman tetangga, diikuti dengan bunyi air dari sumur tua yang masih dipakai penduduk untuk mencuci atau sekadar minum. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan daun yang lembab. Semua terasa segar. Tapi bagi Ningrum, pagi itu tidak sekadar tentang udara dan cahaya. Pagi itu adalah tentang rasa yang mulai ia sadari, sesuatu yang selama ini ia tutupi rapat-rapat di hatinya. Ningrum keluar dari rumah dengan langkah pelan. Ia membawa keranjang kecil berisi sayur yang akan dijual di pasar desa. Biasanya ia tidak terlalu memperhatikan orang lain saat berjalan ke pasar. Tapi pagi itu, matanya selalu secara otomatis mencari sosok Arga, pemuda yang beberapa malam terakhir, entah bagaimana berhasil membuat hatinya sedikit lebih ringan. Ia belum pernah mengakui hal itu pada dirinya sendiri, apalagi pada siapapun. Tapi hatinya, yang selama bertahun-tahun tertutup rapat, perlahan terasa hangat saat mengingat senyuman sederhana Arga, tatapan tenang yang tidak menuntut, dan sikapnya yang sabar. Dalam perjalanan, Ningrum melewati sawah yang luas. Air dari irigasi mengalir tenang, memantulkan cahaya matahari pagi yang baru muncul. Burung-burung beterbangan, menambah hidup suasana desa yang sunyi tapi penuh kesan. Ningrum menunduk sejenak, memeriksa sayur yang ia bawa, memastikan semuanya masih segar. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Perasaan yang muncul selama beberapa malam terakhir membuatnya bingung. Ia merasa ringan, tapi juga takut. Rasa itu begitu asing, seolah hatinya sedang diajarkan untuk kembali merasakan kedamaian setelah bertahun-tahun terkurung. Sesampainya di pasar, Ningrum langsung disapa oleh beberapa pedagang yang sudah mengenalnya sejak lama. "Selamat pagi Bu Ningrum," terdengar suara ramah dari Bu Anik, pedagang bumbu. Ningrum membalas dengan senyum tipis, tapi matanya masih terlihat sedikit muram. Orang-orang di sekelilingnya tentu tidak tahu bahwa di balik senyum itu ada riak-riak perasaan yang baru saja mulai muncul. Ada perasaan yang membuatnya tak bisa sekadar bersikap biasa. Setelah menata sayur-sayurnya di lapak kecil, Ningrum duduk di bangku kayu sambil menatap orang-orang yang berlalu lalang. Ia menikmati pemandangan pagi, tapi pikirannya terus melayang ke Arga. Ia ingat bagaimana pemuda itu duduk di teras belakang rumahnya malam sebelumnya. Diam, tetapi hadir dengan cara yang begitu sederhana. Hanya kehadiran itu, tapi entah bagaimana membuatnya merasa sedikit aman. Aman untuk membuka bagian hatinya yang lama terkunci. Ningrum mengingat kembali malam-malam ketika ia masih di luar negeri, bekerja keras demi kehidupan yang lebih baik. Ia sering menangis sendirian, merasa jauh dari rumah, jauh dari keluarga, dan jauh dari segala yang ia cintai. Setiap malam yang sepi membuatnya merindukan seseorang yang benar-benar memahami. Namun selama bertahun-tahun, rasa kehilangan itu menjadi teman setianya. Ia terbiasa sendiri. Ia terbiasa menanggung segala sesak di dada tanpa berbagi. Tapi kini, Arga datang dengan cara yang tidak memaksa, membuat Ningrum mulai mempertanyakan, apakah selama ini ia terlalu keras pada diri sendiri? Seorang ibu tua yang lewat menepuk bahu Ningrum. "Wah, Bu Ningrum, sehat-sehat saja?" tanyanya. Ningrum mengangguk pelan, senyum. "Alhamdulillah, Bu." Tapi di dalam hatinya, pertanyaan itu terus bergaung. Seberapa lama ia akan bisa menahan diri untuk tidak merasa kesepian lagi? Seberapa lama ia akan bisa menolak rasa hangat yang mulai merayapi hati yang lama terkunci itu? Sore harinya, setelah pasar mulai sepi, Ningrum kembali pulang membawa sisa sayur.
Saat melewati jembatan kecil yang membelah sawah, ia melihat Arga sedang duduk di bangku kayu dekat irigasi, menatap air yang mengalir perlahan. Arga menoleh dan tersenyum saat melihatnya. Senyum itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Ningrum terasa lega. Ia berhenti sebentar, menatap Arga, lalu berjalan mendekat. "Selamat sore, Bu Ningrum," sapa Arga. Suaranya tenang, seperti biasa. "Apa hari ini pasar ramai?" Ningrum menggeleng pelan, tersenyum. "Lumayan, Bu Siti juga membantu. Terima kasih sudah menaruh perhatian," katanya sambil menepuk keranjang sayur kecil yang ia bawa. Arga hanya mengangguk, menatapnya sebentar, lalu diam. Diam yang tidak canggung, diam yang memberi ruang bagi Ningrum untuk menenangkan diri. Mereka duduk berdua di bangku itu, tidak berbicara banyak. Kadang, diam bisa lebih banyak berkata daripada ribuan kata. Ningrum menatap aliran air yang memantulkan cahaya senja. Ia merasa damai. Tidak ada rasa takut, tidak ada penyesalan yang menekan. Hanya ketenangan yang pelan-pelan masuk ke dalam hatinya, membuatnya ingin tetap di sini, menikmati momen sederhana itu. "Bu Ningrum," suara Arga akhirnya memecah hening. "Kalau Mbak mau cerita tentang apapun, nggak apa-apa. Aku mendengar saja, tidak akan menghakimi." Ningrum menoleh, matanya menatap Arga. Kata-kata itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Selama bertahun-tahun, ia belajar untuk menahan diri, menahan cerita, menahan emosi. Tapi kini, ada seseorang yang memberi izin untuk merasakan semuanya, tanpa rasa takut. Ningrum menarik napas panjang. "Terima kasih Arga," katanya. Aku belum bisa menceritakan semuanya. Tapi, aku senang, setidaknya aku tahu, ada yang mau mendengar." Arga tersenyum tipis. "Itu sudah cukup, Bu Ningrum." Kata-kata itu membuat hatinya sedikit bergetar. Ada sesuatu yang hangat, yang lembut, yang membuatnya mulai menyadari bahwa hidupnya tidak harus selalu berat. Ada kemungkinan untuk menerima kehangatan kembali, perlahan, tanpa terburu-buru. Senja itu berakhir dengan lembut. Matahari tenggelam di balik pepohonan, memantulkan warna oranye ke langit yang mulai gelap. Angin membawa aroma tanah basah, daun, dan sedikit harum dari bunga-bunga liar di tepi sawah. Ningrum berdiri, menatap Arga sebentar. Ada rasa canggung kecil, tapi juga rasa nyaman yang aneh. Ia merasa sesuatu dalam hatinya mulai berubah, meski belum sepenuhnya ia mengerti. Sesuatu yang pelan-pelan membuka pintu yang lama terkunci. "Kalau begitu, aku pulang dulu," Ningrum berkata, suaranya ringan tapi jelas. "Sampai besok, Arga." Arga mengangguk, tersenyum, dan melambaikan tangan. "Sampai besok, Bu Ningrum." Ningrum melangkah pulang, merasakan udara sore yang semakin dingin, tapi di dalam hatinya ada kehangatan yang samar. Kejadian sederhana, percakapan singkat, dan kehadiran Arga membuatnya menyadari sesuatu yang belum pernah ia sadari sebelumnya, bahwa hidup bisa mulai terasa ringan lagi, bahkan bagi hati yang lama terkunci oleh luka dan penyesalan. Ia menutup pintu rumahnya dengan pelan, duduk sejenak di teras, menatap langit yang gelap dan bintang-bintang yang mulai muncul. Ningrum tahu, perjalanan menyembuhkan luka hati masih panjang. Ia tahu, masih ada rasa takut, masih ada penyesalan, dan masih ada rasa kehilangan yang membekas. Tapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa tidak sendiri. Dan itu, bagi Ningrum, adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin tidak sempurna, tapi nyata, dan cukup untuk membuatnya tersenyum, meski hanya sebentar. Pagi di desa Kalipucang datang dengan cahaya lembut yang menembus celah-celah daun pohon bambu di sekitar jalan setapak. Embun masih menempel di rerumputan, dan aroma tanah basah bercampur wangi bunga liar memenuhi udara. Suara ayam berkokok dan gemericik air dari irigasi menciptakan musik sederhana yang membangunkan desa dengan tenang. Ningrum keluar dari rumahnya lebih awal dari biasanya, membawa keranjang kecil berisi sayuran dan beberapa telur hasil dari peternak lokal. Ia berjalan dengan langkah pelan, menikmati udara pagi yang segar, tapi di dalam hati ada campuran rasa rindu, cemas, dan penasaran. Beberapa hari terakhir, kehadiran Arga perlahan mulai meninggalkan kesan yang tidak mudah diabaikan. Satu hal sederhana seperti senyum atau kata-katanya sudah cukup membuat hati Ningrum bergetar tanpa ia sadari. Ia melewati jalan setapak yang biasa, di mana anak-anak sekolah sudah berlarian, membawa tas ransel penuh buku. Mereka tertawa lepas, tanpa beban, menandakan hidup yang polos dan sederhana. Ningrum tersenyum tipis. Ia pernah menjadi bagian dari kehidupan yang ringan seperti itu, sebelum hidup memaksanya untuk dewasa terlalu cepat. Sebelum ia belajar bagaimana menanggung luka seorang diri di negeri orang. Tiba-tiba, dari kejauhan, Ningrum melihat Arga berdiri di dekat gerbang pasar desa. Pemuda itu tampak sibuk mengatur beberapa barang yang baru tiba dari pedagang langganannya, tapi begitu melihat Ningrum, wajahnya langsung berubah, penuh perhatian, tanpa berlebihan. Ningrum merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, tapi ia mencoba tersenyum, menatap pemuda itu sekilas,
sebelum melanjutkan langkahnya. Saat ia sampai di lapak sayur, beberapa pedagang sudah siap dengan dagangan mereka. Bunyi tawar-menawar terdengar samar, namun ada rasa hangat yang berbeda pada pagi itu. Ningrum menyapa mereka dengan ramah, tapi pikirannya tetap melayang ke Arga yang beberapa meter dari tempatnya. Ia merasa seolah dunia sekitar menghilang sedikit, dan yang tersisa hanyalah rasa penasaran dan perasaan aneh yang tak ia mengerti sepenuhnya. Setelah menata sayur, Ningrum duduk sejenak di bangku kayu di samping lapaknya, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Pikirannya melayang ke beberapa malam terakhir ketika ia duduk di teras rumahnya, ditemani keheningan dan kehadiran Arga. Rasa nyaman yang muncul tanpa diminta itu membuatnya bingung, sekaligus membuatnya penasaran. Ia bertanya pada diri sendiri, bagaimana seseorang bisa hadir begitu sederhana, tapi meninggalkan efek yang begitu dalam pada hati yang sudah lama terluka. Sore hari, setelah pasar mulai sepi, Ningrum memutuskan untuk pulang melalui jalan memutar, melewati sawah dan jembatan kayu kecil yang membelah aliran irigasi. Jalan itu biasanya sunyi, hanya terdengar suara alam. Tapi hari itu berbeda. Arga sudah menunggu di tepi jembatan, duduk di bangku kayu yang sama seperti beberapa hari terakhir. Ia menatap air yang mengalir, memantulkan sinar matahari senja yang mulai redup. Ningrum menahan napas sejenak sebelum menghampirinya. "Selamat sore, Arga," sapa Ningrum dengan suara pelan tapi hangat. Arga menoleh, tersenyum tipis. "Selamat sore, Bu Ningrum. Pulangnya lewat sini?" tanya Arga dengan nada lembut, membuat hati Ningrum sedikit bergetar. Ia mengangguk, menaruh keranjang di samping bangku kayu. "Iya, jalan ini lebih sepi dan menenangkan," jawabnya, sambil duduk di bangku lain yang berjarak aman, seperti biasa. Mereka duduk diam beberapa saat, hanya mendengar suara air mengalir dan burung-burung pulang ke sarangnya. Hening itu terasa berbeda. Tidak canggung, tidak penuh tekanan. Hanya keheningan yang memberi ruang bagi Ningrum untuk merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan dalam waktu lama. Perasaan aman, perasaan diterima, perasaan bahwa hatinya bisa sedikit terbuka, meski hanya sebentar. "Bu Ningrum," suara Arga akhirnya memecah hening. "Kalau suatu saat Mbak ingin bercerita, tidak apa-apa. Aku akan mendengar saja, tanpa menilai." Ningrum menatapnya, hatinya bergetar. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa seperti cahaya kecil di tengah gelap yang selama ini ia rasakan. Selama bertahun-tahun, ia belajar menahan diri, menahan cerita, menahan perasaan. Kini, ada seseorang yang memberi izin untuk merasakan semuanya, tanpa takut dihakimi. Ningrum menarik napas panjang. "Terima kasih, Arga. Aku belum siap menceritakan semuanya, tapi senang rasanya ada yang mau mendengar," katanya. Arga tersenyum tipis, matanya menatap Ningrum dengan hangat. "Itu sudah cukup, Bu Ningrum. Tidak perlu dipaksakan," jawabnya. Senja mulai turun, menutup hari dengan lembut. Matahari memantulkan warna oranye ke langit yang perlahan gelap, menciptakan suasana hangat namun sepi. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang sempat bermekaran di tepi sawah. Ningrum berdiri, menatap Arga. Ada rasa canggung, tapi juga nyaman yang aneh. Ia merasakan sesuatu dalam hatinya mulai berubah, meski belum sepenuhnya ia pahami. "Kalau begitu, aku pulang dulu," Ningrum berkata. Suaranya ringan tapi tegas. "Sampai besok, Arga." Arga mengangguk, tersenyum, melambaikan tangan. "Sampai besok, Bu Ningrum." Ningrum berjalan pulang. Udara senja semakin dingin, tapi di dalam hatinya ada kehangatan samar. Momen sederhana, percakapan singkat, dan kehadiran Arga membuatnya sadar bahwa hidupnya bisa mulai terasa ringan lagi. Bahwa hati yang lama terkunci oleh luka dan penyesalan ternyata bisa perlahan terbuka, menerima, dan kehangatan yang selama ini ia takutkan. Ia menutupi pintu rumah, duduk di teras, menatap langit malam yang kini gelap, bintang-bintang mulai bermunculan. Ningrum menyadari, perjalanan menyembuhkan luka hati memang panjang. Masih ada rasa takut, masih ada penyesalan, masih ada kehilangan. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tidak sepenuhnya sendiri. Ada satu hal kecil yang mulai ia sadari, bahwa kehadiran seseorang yang tulus, sabar, dan tidak menuntut bisa menjadi awal bagi hati yang lama terkunci untuk mulai membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Sesuatu yang sederhana, tapi begitu kuat,
bisa membuat hati mulai merasakan kemungkinan baru, sebuah awal yang tak terduga, dan sebuah harapan yang selama ini terasa mustahil. Ningrum menarik napas panjang, merasakan udara malam yang mulai sejuk. Hatinya masih penuh luka dan rasa kehilangan, tapi ada sedikit ruang hangat yang perlahan muncul. Ruang yang tidak bisa ia abaikan. Ruang yang membuatnya tersenyum, meski hanya sebentar, dan membuatnya percaya bahwa mungkin hidupnya masih bisa berubah menjadi lebih indah, perlahan, tanpa terburu-buru. Malam itu, Ningrum menatap bintang-bintang di langit, tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya merasakan sesuatu yang menyerupai damai. Damai yang lembut, tenang, dan mengajarkan bahwa meski hidup penuh luka, selalu ada kemungkinan untuk hati yang terluka kembali terbuka, menerima, dan belajar percaya lagi. Pagi itu, desa Kalipucang terbangun dengan suara ayam jantan yang bersahut-sahutan, diselingi deru angin yang menembus dedaunan pohon kelapa dan bambu. Kabut tipis masih menggantung di udara, menutupi sebagian sawah dan jalan setapak dengan selimut lembut, memberi kesan dunia yang sepi tapi penuh misteri. Ningrum keluar dari rumahnya dengan langkah ringan, membawa keranjang berisi sayur dan telur hasil panen dari kebun kecil di belakang rumah. Setiap napas yang ia hirup terasa segar, namun di dalam dadanya ada perasaan campur aduk antara rindu, cemas, dan harap-harap cemas yang tak bisa ia jelaskan. Hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu dalam udara yang membuat hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menyadari, meski ia berusaha menutupinya, pikirannya terus melayang ke Arga. Pemuda itu bukan hanya hadir sebagai tetangga yang baik atau sosok ramah biasa. Arga mulai menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menggetarkan hati yang sudah lama rapuh dan penuh luka. Ningrum mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, dan menatap jauh ke sawah yang terbentang luas. Padi yang mulai menguning tertiup angin, berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Semua terlihat indah, tapi hatinya masih bergelombang oleh perasaan yang tak ia pahami sepenuhnya. Sesampainya di pasar, Ningrum menata dagangannya. Para pedagang menyapanya dengan ramah, tapi Ningrum jarang membalas dengan sepenuh hati. Matanya sering melayang ke jalan masuk pasar, berharap melihat Arga datang. Dan benar saja, dari kejauhan, ia melihat pemuda itu muncul dengan senyuman sederhana namun hangat. Arga membawa beberapa keranjang buah dan tampak sibuk menata dagangan. Tapi begitu mata mereka bertemu, dunia Ningrum seolah berhenti sejenak. Jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya panas, tapi ada rasa nyaman yang perlahan menyelimuti hatinya. Hari itu, pasar terasa lebih ramai dari biasanya. Namun bagi Ningrum, semua orang di sekitarnya seperti hanya menjadi bayangan. Ia hanya bisa fokus pada Arga yang sesekali menatapnya dari seberang jalan. Ada rasa penasaran yang membuncah dalam hatinya. Penasaran akan siapa Arga sebenarnya, apa yang ia rasakan, dan mengapa kehadirannya begitu mampu mengguncang hati Ningrum. Rasa itu aneh, baru, dan sedikit menakutkan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar siap membuka hatinya kembali, setelah bertahun-tahun terkubur oleh kesepian dan penyesalan. Saat sore tiba, pasar mulai sepi. Ningrum memutuskan untuk pulang melalui jalan memutar yang melewati sawah dan jembatan kayu kecil di atas irigasi. Langit mulai memerah, memantulkan cahaya ke air yang mengalir perlahan. Burung-burung pulang ke sarangnya, dan suara angin menembus pepohonan, menciptakan musik alam yang lembut. Arga sudah menunggu di tepi jembatan, duduk di bangku kayu yang sama seperti beberapa hari terakhir. Ia tampak tenang, menatap air yang memantulkan warna senja. Ningrum melangkah pelan menghampirinya. "Selamat sore, Arga," sapanya dengan suara lembut namun hangat. Arga menoleh, tersenyum tipis, dan mengangguk. "Selamat sore, Bu Ningrum. Pulangnya lewat sini?" tanyanya dengan nada yang selalu mampu menenangkan hati Ningrum. "Iya, jalan ini lebih sepi dan menenangkan," jawab Ningrum, duduk di bangku lain yang berjarak sedikit dari Arga. Mereka duduk diam beberapa saat. Hening itu tidak canggung, sebaliknya terasa nyaman. Hanya ada suara air, angin, dan burung yang pulang ke sarangga. Hening yang memberikan ruang bagi Ningrum untuk merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Perasaan aman, diterima, dan sedikit bahagia. Bu Ningrum, suara Arga akhirnya memecah diam itu. "Kalau Mbak ingin berbagi cerita, aku akan mendengar saja. Tidak akan menilai, tidak akan memaksa, hanya mendengar." Ningrum menatap mata Arga. Kata-kata itu sederhana, namun terasa begitu dalam. Ia ingat semua malam ketika ia menangis sendirian di kamar kos di negeri orang. Jauh dari keluarga, jauh dari rumah, jauh dari semua yang ia cintai. Kini, ada seseorang yang memberi izin baginya untuk merasakan, untuk membuka luka yang lama terkubur. Ningrum menarik napas panjang. "Terima kasih, Arga. Aku belum bisa menceritakan semuanya. Tapi senang rasanya. Setidaknya ada yang mau mendengar." Arga tersenyum tipis. Matanya penuh pengertian. "Itu sudah cukup, Bu Ningrum. Tidak perlu dipaksakan." Kata-kata itu seperti pelukan hangat yang meresap ke seluruh tubuh Ningrum. Hatinya terasa sedikit ringan, meski masih ada bayangan luka yang dalam.
Senja semakin dalam. Matahari memudar, meninggalkan langit berwarna oranye dan ungu, memantul ke permukaan air yang mengalir. Angin membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Ningrum berdiri perlahan. "Aku pulang dulu, Arga. Sampai besok," katanya. Suara pelan tapi tegas. Arga mengangguk, tersenyum, melambaikan tangan. "Sampai besok, Bu Ningrum." Langkah Ningrum pulang terasa lebih ringan. Ada kehangatan yang samar di dalam hati, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Perasaan yang tak sempurna, tapi nyata. Perasaan yang membuatnya tersenyum di tengah perjalanan pulang, menikmati setiap detik dari udara senja yang sejuk. Saat menutup pintu rumah, Ningrum duduk sejenak di teras, menatap langit malam yang mulai gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan, dan ia menyadari satu hal. Hati yang lama terkunci karena luka, kesepian dan penyesalan, ternyata bisa mulai terbuka perlahan. Seseorang yang tulus, sabar, dan hadir tanpa memaksa, bisa menjadi cahaya kecil yang membimbing hati yang rapuh untuk percaya lagi, untuk merasakan lagi, dan untuk memulai sesuatu yang baru. Dalam keheningan malam itu, Ningrum tersenyum sendiri. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, masih ada ketakutan, penyesalan, dan rasa kehilangan yang membekas. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada ruang kecil dalam hatinya untuk percaya pada kebahagiaan lagi. Ruang yang hangat, yang perlahan membuka pintu bagi kemungkinan baru. Sebuah awal yang tak terduga, dan sebuah harapan yang selama ini terasa mustahil. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ningrum merasa bahwa hatinya tidak lagi sendirian. Ada seseorang yang hadir, tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatnya percaya bahwa cinta bisa hadir kembali, secara lembut, tanpa harus tergesa-gesa, dan memberi hati yang lama rapuh kesempatan untuk memilih, untuk menerima, dan untuk berharap. Pagi itu, udara desa Kalipucang terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari muncul dengan cahaya lembut, menembus celah-celah daun pohon, dan memantul di permukaan sawah yang menguning. Burung-burung berkicau riang, dan suara air dari irigasi mengalir tenang, seolah ikut merayakan pagi yang damai. Namun bagi Ningrum, pagi ini bukan sekadar awal hari seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berdesir di dalam hati, seolah mengajak dirinya untuk mengambil keputusan yang sudah lama tertunda. Ningrum keluar dari rumah dengan langkah ringan, membawa keranjang sayur dan beberapa telur dari peternak lokal. Hatinya berdebar pelan, campuran antara rindu, cemas, dan harap-harap cemas. Selama beberapa hari terakhir, perasaan terhadap Arga telah berubah dari rasa penasaran menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih nyata. Ia merasa nyaman dengan kehadiran pemuda itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya tidak menolak kemungkinan untuk merasakan cinta kembali. Ia berjalan melewati jalan setapak yang biasa, di mana anak-anak sekolah berlarian dengan riang, membawa buku dan tas ransel. Suara tawa mereka menambah kesan hangat di pagi yang damai. Ningrum tersenyum tipis, mengingat masa lalu ketika hidupnya jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari semua yang dicintainya. Malam-malam panjang di negeri orang membuatnya belajar menanggung luka sendiri, menahan tangis dan rindu yang menumpuk. Namun pagi ini, langkahnya terasa ringan, seolah dunia mendorongnya untuk mulai percaya bahwa hati yang lama terluka bisa menerima cinta lagi. Setibanya di pasar, Ningrum menata sayur-sayurnya dengan teliti. Beberapa pedagang menyapanya, tapi Ningrum hanya tersenyum tipis. Matanya sesekali melayang ke arah jalan masuk pasar, berharap melihat Arga muncul. Dan benar saja, dari kejauhan, Arga datang, membawa keranjang buah dan tersenyum ramah. Mata mereka bertemu, dan jantung Ningrum terasa berdebar lebih cepat. Senyum Arga begitu sederhana, tapi cukup untuk membuat hatinya merasa hangat. Hari itu, pasar terasa berbeda, bukan karena ramai atau sepi, tapi karena perasaan yang tumbuh dalam hati Ningrum mulai terasa nyata. Ia merasa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia pendam.
Rasa takut kehilangan, rasa cemas, dan rasa rindu bercampur menjadi satu. Ia sadar, keputusan untuk membuka hatinya dan memilih cinta bukanlah hal mudah. Namun sesuatu dalam hatinya berkata bahwa kini adalah saatnya. Sore menjelang, pasar mulai sepi. Ningrum memutuskan pulang melalui jalan memutar, melewati sawah dan jembatan kayu kecil yang membelah irigasi. Langit berwarna oranye keemasan, memantul di permukaan air yang mengalir berlahan. Burung-burung pulang ke sarangnya, dan angin membawa aroma tanah basah serta bunga liar. Arga sudah menunggu di bangku kayu dekat jembatan, duduk dengan tenang sambil menatap air yang berkilau. Ningrum menghampirinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Selamat sore Arga," sapanya dengan suara pelan tapi mantap. Arga menoleh, tersenyum hangat, dan mengangguk. "Selamat sore Bu Ningrum, pulangnya lewat sini?" tanyanya lembut. "Iya, jalan ini menenangkan," jawab Ningrum sambil duduk di bangku di samping Arga. Mereka duduk beberapa saat, menikmati hening yang damai. Hening itu bukan canggung, melainkan penuh makna. Ada rasa nyaman yang mengisi setiap sudut hati Ningrum, membuatnya merasa aman dan diterima. Arga menatap Ningrum dengan penuh perhatian. "Bu Ningrum, aku merasa sudah lama ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku menunggu saat yang tepat," katanya dengan suara lembut. Ningrum menatap mata Arga, merasakan detak jantungnya semakin cepat. "Aku juga. Ada sesuatu yang ingin aku katakan," jawab Ningrum. Hatinya berdebar. Arga menarik napas panjang, menatap langit senja. "Aku tahu, hidupmu penuh luka dan kesedihan. Tapi aku ingin kau tahu, aku ingin ada di sisimu. Aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuatmu tersenyum, mendengarkan ceritamu, dan menemanimu. Bukan hanya hari ini, tapi seterusnya." Kata-kata itu terdengar tulus, sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Ningrum menangkap getaran yang selama ini ia rindukan. Ningrum menunduk sebentar, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasakan campuran emosi, bahagia, lega, dan takut. Bahagia karena ada seseorang yang tulus menyayanginya. Lega karena akhirnya hatinya bisa membuka diri. Dan takut karena perasaan itu baru, rapuh, dan mudah terluka. Ia menatap Arga lagi, dan tersenyum kecil. "Arga, aku juga ingin kau di sisiku. Aku ingin mencoba, mempercayai cinta lagi," katanya dengan suara bergetar. Arga tersenyum lebar, matanya bersinar. Ia meraih tangan Ningrum, menggenggamnya dengan lembut. "Terima kasih Bu Ningrum. Aku janji, aku akan selalu ada di sisimu. Aku akan sabar, akan menghargai setiap langkahmu, dan akan membuatmu merasa aman." Ningrum merasakan hangat yang memenuhi dadanya. Ia menunduk, menahan air mata, dan merasakan damai yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa utuh, diterima, dan dicintai. Matahari perlahan tenggelam, meninggalkan langit dengan gradasi oranye dan ungu yang indah. Suasana malam mulai menyelimuti desa. Tapi hati Ningrum terasa cerah, hangat, dan penuh harapan. Ia menyadari, perjalanan panjang untuk menerima cinta kembali tidak mudah. Tapi, ia siap membuka hatinya, siap mempercayai, dan siap memilih cinta yang tulus. Arga memandang Ningrum, matanya penuh kasih, dan berkata, "Ini baru awal Bu Ningrum. Perjalanan kita masih panjang. Tapi aku senang kau mau berjalan bersamaku." Ningrum tersenyum, matanya berbinar. "Aku juga Arga. Aku juga." Malam itu,
Mereka duduk berdua di bangku kayu, mendengarkan gemericik air, suara burung yang pulang, dan angin malam yang menenangkan. Ada perasaan damai yang mengalir, perasaan yang selama bertahun-tahun tak pernah ia rasakan, bahwa cinta bisa hadir kembali, lembut tapi nyata, dan hati yang lama terluka bisa mulai memilih untuk bahagia lagi. Ningrum tahu, perjalanan hidupnya tidak akan selalu mudah. Masih ada hari-hari yang penuh tantangan, kesepian yang bisa kembali menyapa, dan luka yang bisa muncul kembali. Tapi malam itu, di bawah cahaya bintang dan langit senja yang indah, ia belajar satu hal penting, bahwa membuka hati untuk mencintai lagi adalah keputusan yang berani, indah, dan penuh harapan. Ia tersenyum kecil, menggenggam tangan Arga erat, merasakan hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hatinya memilih dengan sadar, memilih cinta yang tulus, dan memilih untuk percaya lagi bahwa kebahagiaan bisa datang, meski setelah bertahun-tahun terluka. Dan malam itu, Ningrum tidur dengan hati yang penuh harapan, tersenyum dalam diam, dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan, bahwa cinta sejati, meski datang terlambat, selalu layak untuk diterima. Perjalanan Ningrum telah sampai pada babak yang paling membahagiakan, namun bukan berarti mudah. Dari kesepian dan luka yang selama bertahun-tahun ia tanggung sendiri, hingga rasa rindu yang tak terucapkan, semuanya membentuk hatinya menjadi lebih kuat. Dan di balik semua itu, ia belajar satu hal penting, bahwa hati yang terluka tetap bisa memilih untuk bahagia, memilih untuk mencintai, dan memilih untuk percaya lagi. Cinta bukan selalu tentang cerita yang sempurna. Cinta hadir dalam kesederhanaan, senyum yang tulus, perhatian yang sabar, dan keberanian untuk hadir di saat yang tepat. Ningrum dan Arga mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak memaksa, tidak terburu-buru, tapi hadir dengan lembut, memberi ruang bagi hati yang lama rapuh untuk mulai terbuka kembali. Bagi kita semua, kisah ini adalah pengingat bahwa kesabaran dan ketulusan membuahkan keajaiban. Kadang kita menunggu terlalu lama, tapi orang yang tepat akan hadir di waktu yang tepat. Menerima cinta tidak membuatmu lemah, malah sebaliknya, membuka hati setelah terluka adalah tanda keberanian dan kekuatan. Cinta bisa menyembuhkan luka lama. Hati yang dulu rapuh bisa belajar percaya lagi, menemukan damai, dan belajar bersenyum tulus. Ningrum dan Arga mengajarkan kita untuk tidak takut memberi kesempatan pada hati, karena setiap hati berhak merasakan hangatnya cinta, meski setelah sekian lama terluka. Mereka membuktikan bahwa setiap luka bisa menjadi pelajaran, dan setiap pertemuan bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang nyata. Terima kasih telah menyaksikan kisah Ningrum dan Arga. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk membuka hati, menghargai cinta yang sederhana, dan percaya bahwa kebahagiaan selalu mungkin datang, meski setelah perjalanan panjang yang penuh ujian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tuliskan kota asalmu di kolom komentar, agar kisah-kisah berikutnya bisa terus hadir untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dengan cerita baru yang tak kalah menyentuh hati. Selalu ingat, hati yang pernah terluka tetap bisa memilih bahagia, karena cinta sejati datang untuk mereka yang berani membuka hati.